Hendra, ternyata Rina yang telah menjebakku. Hendra akan segera datang. Dia sudah menyiapkan kejutan untuknya. Nikmati saja, dia sudah kena obat itu. Kejar dia. Siapa kamu? Tenang saja, aku akan bertanggung jawab padamu. Jangan bergerak. Ternyata benar kata Rina, kamu berani berbuat mesum di acara pertunangan ini. Hendra, bukan begitu, mereka menjebakku, percayalah padaku. Rina Larasati telah mempermalukan keluarga Wijaya. Batalkan pertunangan. Keluarga Larasati, kembalikan uang panai 50 juta itu. Kalau tahu kamu tidak tahu malu begini, dulu kami tidak akan mengadopsimu. Rina kami itu anggun, berbudi luhur, cantik, dan lulusan universitas ternama. Dia lebih pantas bersanding dengan Hendra. Bagaimana kalau Rina saja yang menjadi tunangan Tuan Hendra? Nabila Larasati, bagaimana menurutmu? Putuskan saja begitu. Tidak boleh. Hendra, percayalah padaku. Aku tidak melakukannya. Sekarang keluarga Wijaya menolakmu, keluarga Larasati juga sudah tidak sudi menerima wanita sepertimu. Pergi sana, mau dibawa kemana dia? Buang saja keluar pulau. Jangan sampai merusak pemandanganku. Tadi malam terlalu gelap, aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Di punggungnya ada sebuah bekas luka. Cari dia. Baik, Hendra. 5 tahun kemudian. Coba lihat si kembar 4 itu. Benar, ibunya hebat sekali. Punya 4 anak sekaligus. Kemana-mana selalu dipuji karena tampan dan cantik. Dari kecil selalu dipuji, aku sudah terbiasa. 4 anak ini menggemaskan sekali. Pasti ibunya seorang artis, ya. Wah, ibunya manis sekali, auranya juga sangat elegan. Dika, Diki, Dipa, Dini, absen 1-1, 1, 2, 3, 4, selamat. Ya Bu, kembar 4, kembar 4. Ibu guru, tolong titip ke 4 anakku ya. Tentu saja, ibu hebat sekali. Seluruh TK kagum pada mereka. Setiap kali membawa mereka keluar, selalu seperti ini. Dika, Diki, Dipa, Dini, ibu harus pergi bekerja. Kalian harus dengar kata Bu. Guru, mengerti? Semangat wawancaranya Bu, tidak masalah. Ibu jangan cuma sibuk bekerja. Cepat cari ayah untuk kami, itu yang paling penting. Iya, aku tahu, kamu yang paling bawel. Sudah ya, dadah. Sudah 5 tahun. Aku bahkan tidak ingat wajah pria itu. Kemana aku harus mencari ayah untuk mereka? Minggir, aku sudah terlambat. Tunggu aku, tunggu, maaf. Sepertinya aku pernah melihat wajah ini di suatu tempat. Trik ini sudah kuno, sudah puas melihatnya. Maaf, bisakah Anda menolongku? Apa Anda sudah memperbaikinya? Tidak, pasti tidak bisa. Aku tidak bisa berdiri, tolong aku. Bos Bima, direktur utama, digoda oleh wanita muda? Orang macam apa ini? Kasar sekali. Kenapa hari ini sial sekali? Nabila Larasati? Ada? Saya di sini. Silakan masuk lewat sini. Rina Larasati? Nabila Larasati? Kamu sudah meninggalkan Jakarta. Kapan kamu kembali? Hal ini tidak ada hubungannya dengan wawancara hari ini. Pendidikanmu terlalu rendah, bahkan tidak punya ijazah sarjana, tidak perlu diwawancara lagi. Cepat pergi. Kak, aku memang tidak punya ijazah tinggi, tapi desainnya sangat bagus, sangat kreatif, dan dia fasih 4 bahasa asing dengan nilai memuaskan. Sebagai talenta yang berbakat, dia harusnya diberi kesempatan. Dulu aku pernah masuk Universitas Indonesia, tapi terpaksa putus kuliah di semester 5. Kalau begitu, katakan alasan spesifiknya. Kenapa? Kamu tidak berani bilang? Waktu itu dia tiba-tiba hamil di luar nikah sehingga terpaksa berhenti kuliah. Masih kuliah tapi sudah hamil, perusahaan kita sama sekali tidak bisa menerima wanita murahan seperti ini. Rina Larasati, kamu lebih tahu dari siapapun alasan kenapa aku tiba-tiba hamil waktu itu. Hendra juga bekerja di perusahaan ini. Sekarang dia sedang dinas luar kota, kalau dia pulang dan bertemu Nabila, pasti akan jadi masalah. Tidak boleh, aku tidak bisa membiarkan Nabila tinggal di sini. Perusahaan kami adalah perusahaan resmi, kami tidak bisa pilih kasih. Pendidikan tidak memenuhi syarat berarti tidak memenuhi. Terlebih lagi, Pak Bima paling benci wanita murahan sepertimu, kamu sama sekali tidak pantas berada di sini. Cepat pergi, dia sedang melamar posisi apa? Asisten desainer. Pertahankan dia, tapi bukan sebagai asisten. Kalau begitu, suruh dia membersihkan toilet, khusus Pak Bima. Bapak pernah bilang posisi sekecil itu kapan saja bisa diisi. Lagi pula, kenapa menyuruh wanita secantik dia membersihkan toilet? Walaupun kelihatannya menyebalkan, tapi dia melamar jadi asisten desainer. Masa disuruh jadi petugas kebersihan? Kalau kalian yang mewawancarai tidak bisa memikirkan cara untuk menangani satu wanita saja, lebih baik kalian semua mengundurkan diri. Lihat apa?
Bersihkan toilet ya, bersihkan saja. Melakukan apa itu tidak penting, yang terpenting adalah mencari uang untuk menghidupi anak-anak. Lagi pula, kalau bertahan di sini, siapa tahu ada kesempatan menjadi desainer sesungguhnya. Halo, Mbak Dian, kerja part-time ya, tapi tuan rumah ini sangat cerewet, sudah, memarahi belasan asisten rumah tangga. Tapi bayarannya lumayan tinggi. 1 jam 150.000. Kamu hanya perlu menyempatkan waktu jam istirahat siang untuk bekerja harian di sana. Kalau begitu, setiap hari aku bisa dapat tambahan 150.000, sebulan, bertambah 4,5 juta. Ditambah gaji pokok 3 juta, aku akan segera bisa membesarkan keempat anakku. Halo Mbak Dian, aku ambil pekerjaannya. Rumah dengan dekorasi, seperti ini pasti milik pria tua berusia di atas 60 tahun. Entah dia punya berapa istri. Semoga saja bawa hoki, Pak Yono. Ayo pulang, nona muda sudah menunggu. Anak-anakku sayang, ibu sangat merindukan kalian. Kami juga kangen, ibu. Bu, anak laki-laki di foto ini mirip sekali denganku. Mata Dika jeli sekali, tidak disangka kamu juga melihatnya. Tapi kenapa anak laki-laki ini sangat mirip dengan keempat anak kita? Mirip sekali dengan kami. Jangan-jangan ibu melahirkan anak kelima, tapi tidak sanggup membesarkannya lalu memberikannya pada orang lain? Kamu ini bawel sekali. Tidakkah kamu lihat ini foto lama belasan tahun yang lalu? Lalu apakah mungkin ini foto ayah waktu masih kecil? Jangan-jangan, ini benar-benar ayah kandung kita? Tidak mungkin kebetulan seperti itu, kan? Tidak mungkin, dunia ini sangat luas, banyak orang yang mirip, itu bukan dia. Kurasa kamu sudah gila karena merindukan ayah. Memangnya kalian tidak rindu? Kalau tidak rindu, kenapa tadi siang kamu memanggil ayah? Maafkan ibu, anak-anak. Ibu bisa memenuhi semua permintaan kalian, hanya saja ibu belum bisa menemukan ayah kalian. Ibu akan berusaha mencarinya. Bagaimana? Anak-anak sayang, cepat masuk kelas, ibu harus bekerja. Dadah, ibu. Demi 4 anakku, semangat. Tuan muda, kita hampir sampai. Ya, gawat, aku hampir terlambat. Nona, Anda tidak apa-apa, gawat. Tuan muda, ada apa? Kenapa kita diserempet sepeda listrik? Ayo jalan. Jangan buang waktu untuk hal sepele ini. Baik, Nona. Maaf, saat mengendarai, motor aku tidak melihatnya. Aku hanya punya 100.000. Bapak lihat, kenapa dia lagi? Tunggu, Tuan muda. Gadis ini juga tidak sengaja. Bagaimana kalau kita maafkan saja? Memperbaiki mobilnya kira-kira habis berapa? Sekitar 5 juta. Suruh dia ganti rugi, Tuan muda. Soal itu, dia bilang hanya punya 100.000. Bagaimana kalau Bapak saja yang ganti, Tuan muda? Aku bilang harus 10 juta. Kalau dia tidak mau ganti rugi, lapor polisi. Jangan lapor polisi, kalau polisi datang, akan memakan waktu lama untuk diurus. Rina Larasati pasti akan mencari masalah lagi denganku. Begini saja bos. Bagaimana kalau aku buatkan surat utang? Setelah aku gajian, aku akan bayar 10 juta, tidak boleh kurang sepeser pun. 10 juta, tidak boleh kurang. Kamu, 20 juta, tidak boleh kurang sepeser pun. 20 juta, bukankah tadi Anda bilang 10 juta? Kenapa cepat sekali berubahnya? Terserah, aku mau ubah. Ada masalah? Sebenarnya siapa di dalam situ yang sulit sekali diajak bicara? Mendengar suaranya, mungkin umurnya sekitar 40,50 tahun. Pasti dia orang kaya, yang suka menindas. Benci, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Suasana hatiku sedang buruk. Bicaralah yang manis-manis. Setiap satu kalimat manis, kurangi 2 juta. Baik, trik macam apa ini? Bilang berubah langsung berubah. Anda serius? Ya. Coba ulangi lagi. Paman, aku doakan rezekimu mengalir deras. Paman, tahun ini umurku baru 29 tahun. 29 tahun tapi, suaranya setua ini? Bos, aku doakan Anda sehat selalu. Bos, aku doakan Anda sehat selalu dan panjang umur. 10 juta potong ya? Jangan, aku cuma bercanda. Oh, aku tahu. Bos, Anda adalah orang terbaik di dunia. Anda sangat murah hati. Dari pandangan pertama, sudah terlihat Anda sangat baik hati. Orang sebaik Anda pasti sangat tampan, paling tampan sedunia. Pintar, licik, benar-benar licik. Kamu tidak bisa berhitung ya? 9 kalimat, masih kurang 1 kalimat. 1 kalimat saja, bos. Dengan ketampanan Anda ini, pasti istri Anda sangat cantik, dan anak Anda juga pasti rupawan. Peringatan, Tuan muda dari grup Bima Kusuma diam-diam mengalami kerugian besar di pasar saham, nilai pasarnya menguap ratusan miliar. Nona muda sudah melewati masa kritis,
tapi benturannya terlalu keras. Nona muda tidak bisa punya anak lagi. Itu kamu, bayar 20 juta kepadaku sekarang. Kalau tidak, aku potong dari gajimu. Pak Yono, masuk ke mobil. Ayo jalan. Cih, Nona muda apanya? Hei, bukankah Anda bilang satu kalimat manis dikurangi 2 juta? Kamu gila ya? Gawat, aku akan terlambat. Syukurlah tidak terlambat. Nabila. Hendra, Nabila, ini benar kamu, Pak Hendra, tolong jaga sikap Anda. Hendra, lepaskan aku? Lepaskan. Nabila. Sudah 5 tahun, kemana saja kamu pergi? Aku mencarimu selama 5 tahun ini. Selama 5 tahun aku selalu memikirkanmu siang dan malam. Nabila, Hendra, jangan lupa kamu adalah tunangan Rina. Aku tidak pernah mencintai Rina, dia hanya penggantimu. Nabila, tidakkah kamu merindukanku? Kita sudah berakhir sejak kamu setuju membatalkan pertunangan itu. Bukan begitu maksudku. Hentikan. Pak Bima, hentikan. Kopinya tumpah di kantor saya. Pergi bersihkan, saya segera pergi. Anda tidak perlu berterima kasih padaku. Terima kasih apanya? Hari ini aku sudah cukup sial, dan kamu juga mempermainkanku. Nabila, apa yang kamu lakukan? Jelas-jelas pihak asuransi mobil Anda bisa menanggungnya. Kenapa malah menyuruhku ganti rugi? Berulang kali menggodaku, senang rasanya. Aku tidak mau kerja lagi. Cari saja orang lain. Tidak mau kerja juga tidak apa-apa. Cepat bayar utang 30 jutamu padaku. Kenapa jadi 30 juta sekarang? Tertunda 1 menit, bertambah 10 juta. Tanda tangani ini. Kenapa Anda punya foto anakku? Kamu berani melawanku? Itu foto Pak Bima waktu kecil. Bagaimana mungkin? Mirip sekali dengan anakku. Cukup. Pria semuda itu tidak mungkin punya anak. Cepat tanda tangani. Pungut. Kenapa aku jadi ingat pria malam itu? Saat kecil, dia mirip sekali dengan keempat anakku. Jangan-jangan Pak Bima adalah ayah kandung mereka? Tidak mungkin. Mana ada kebetulan seperti ini? Keempat anakku sangat menggemaskan. Kalau punya ayah tidak masuk akal seperti ini pasti hanya kebetulan belaka. Sudah puas melihatnya, Pak Bima, saya ingin melaporkan progres kerja sama kali ini. Ya, negosiasi kali ini tidak berjalan lancar. Harga dari pihak mereka terlalu tinggi, jadi mereka memilih bekerja sama dengan perusahaan lain. Bagaimana sih caramu bekerja? Hal sekecil ini saja tidak becus, membuat Bima Corporation rugi 10 miliar. Pak Bima dan manajer Hendra adalah teman kuliah dulu. Pak Bima selalu sangat baik padanya. Sebelumnya, manajer Hendra menghilangkan proyek 100 miliar. Pak Bima sama sekali tidak marah. Ada apa kali ini? Hanya 10 miliar tapi marahnya minta ampun. Siapa yang tahu? Pagi cerah, sore hujan, siang badai. Tapi melihat Hendra dimarahi cukup menyenangkan. Keluar dan introspeksi diri. Kalau tidak bisa kerja, mengundurkan diri saja. Ya, pria tidak berguna, tidak bisa melakukan apapun. Untuk apa aku mempekerjakanmu? Apa-apaan ini? Anda bisa berdiri? Kaki Anda tidak apa-apa? Keluar. Kamu keluar. Selera Anda benar-benar unik. Biasanya suka pura-pura cacat ya. Jangan bilang-bilang. Kalau tidak, aku sudah menemukan rahasia sebesar ini. Anda masih berani bersikap begitu padaku? Pikirkan baik-baik. Apa-apaan ini? Kenapa di dunia ini ada pria sekasar dan sebrutal Anda? Pelan-pelan. Jangan bergerak. Kenapa aku jadi ingat wanita itu? Pak Bima, asalkan mulai sekarang Anda tidak sengaja mencari masalah denganku, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang kejadian hari ini. Tanda tangani baru boleh pergi. Apa ini? Kenapa jadi 50 juta sekarang? Anda menaikkan harga seenaknya? Sangat tidak masuk akal kan? Kapan Anda berunding denganku? Hanya lecet sedikit, mana pantas dihargai 50 juta. Tertunda 1 menit, bertambah 10 juta. Apa? Anda gila. Aku gila. Tanda tangani, biar tahu seberapa gilanya aku. Anda. Baiklah. Aku tanda tangani sekarang. Setelah tanda tangan dan membayar utang, aku akan menjauh dari iblis ini. Karena dia sudah tahu rahasiaku, aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Karena kamu sudah tahu rahasiaku, kamu tidak boleh sembarangan berhenti kerja. Kalau tidak, kemanapun kamu pergi, aku bisa menemukanmu. Tunggu sampai suatu hari nanti aku mengumumkan kepada publik bahwa kakiku baik-baik saja. Kamu baru boleh pergi. Mengerti, kalau ingin cepat melunasi utang, kamu bisa membantuku melakukan pekerjaan di luar tugas utamamu. Pekerjaan di luar tugas? Contohnya, membelikanku makanan. Setiap tugas dikurangi 100.000, Anda punya hati nurani juga, tambahkan WhatsAppku, aku selalu siap menerima perintah. Baiklah, aku scan QR-mu,
Aku tidak bisa, kamu saja yang buat. Sandinya apa? 6 angka. Sandi ini sama saja tidak ada. Selesai, sudah kutambahkan. Anak-anakku sayang. Nabila, ini benar, anak-anakmu? Ibu makan siang dengan benar, kan? Ibu tidak boleh terus-terusan makan sisa makanan. Ya. Ibu makan siang dengan benar kok, baru saja makan di restoran. Ibu bohong. Roti sisa semalam hilang. Pasti ibu memakannya. Ibu sudah dewasa, jangan membuat kami khawatir, bisa tidak? Aduh, ibu tahu, nanti ibu akan makan siang yang layak. Oke, ibu. Di kantor ada yang menindas ibu tidak? Mana mungkin, di depan ibu ada seorang pria mesum yang selalu mengawasi ibu. Usia semuda ini sudah menikah, ini semua gara-gara ayah yang belum pernah kami temui itu. Dia membuat ibu melahirkan kami tapi tidak mau bertanggung jawab, membuat ibu bekerja keras. Seperti ini. Ibu, bagaimana kalau ibu mencari ayah baru untuk kami? Setuju, ayah baru. Ternyata dia janda. Ibu tahu, ibu harus kerja, tutup telepon dulu ya. Kenapa Nabila terasa sangat mirip dengan gadis itu ya? Ada apa ini? Apa yang mau dia lakukan? Apa yang mau dia lakukan? Pria menyebalkan? Anda melecehkanku? Kamu yang sengaja? Kan? Kamu sengaja mencarikan ayah untuk anakmu. Aku sengaja apa? Jangan-jangan kamu menyukaiku? Anda meremehkanku? Mulutmu bau gorengan, aku saja, belum meremehkanmu. Cepat bantu aku duduk. Jelas-jelas Anda tidak cacat. Kenapa butuh orang untuk memapah? Kenapa Nabila lama sekali di ruangan Pak Bima dan belum keluar juga? Sebelumnya ada karyawan wanita yang masuk ke ruangan Pak Bima langsung diusir. Melihat watak Pak Bima, Nabila pasti dalam bahaya besar. Pria menyebalkan. Gawat, pasti Pak Bima sangat marah. Pak Bima, Anda tertawa. Pak Bima, Anda baik-baik saja. Suruh Nabila pergi ke restoran bintang 7 dan belikan. Aku makan siang, 4 lauk 1 kuah. Baik. Kehidupan orang kaya memang berbeda, makan siang saja harus di restoran bintang 7. Nabila, siang ini kita makan di luar yuk. Tidak usah makan di kantor. Aku ajak kamu makan di restoran mewah. Hendra, jangan lupa kamu adalah tunangan Rina. Kenapa? Kamu mau seluruh kantor tahu skandal keluarga Larasati dan keluarga Wijaya? Kamu pergi dari jam 11,10, sekarang jam 12,10. Kenapa lama sekali? Membeli makanan cuma alasan. Kamu kencan dengan pria mana? Demi pengurangan utang 100.000, aku tidak akan meladeninya. Mana mungkin, lain kali aku akan menyetir lebih cepat. Aku kan sudah bilang tidak makan bawang dan jahe, kenapa di dalamnya masih ada? Anda bilang begitu, kapan bilang? Coba lihat WhatsAppmu, mana? Oh, ternyata ada. Kamu harusnya menyimpan kebiasaan makan atasanmu di dalam kepala, masa hal ini saja kamu tidak tahu? Sengaja cari masalah ya? Demi pengurangan 100.000, tahan emosi. Aku ingat. Lain kali tidak akan begitu lagi. Anda makan saja yang ada. Aku tidak mau makan. Kamu saja yang makan. Aku yang makan? Ada hal sebaik ini? Makanan ini harganya lebih dari 2 juta. Aku ingin membelinya saja tidak mampu. Kalau begitu, aku tidak sungkan ya. Makanan ini harganya 2 juta. Aku klaim, pengeluaran ini ke Anda atau ke bagian keuangan? Kamu makan saja dulu, urusan, nanti belakangan. Wah, tidak disangka aku bisa dengan mudah makan 4 lauk, 1 kuah seperti ini. Sepertinya Pak Bima lumayan baik juga. Anak-anakku, sayang, ibu sedang makan. Ibu sedang makan sisa lagi? Mana mungkin, ini makanan yang baru ibu beli. Ibu tidak pernah diam-diam memakan makanan enak seperti ini. Tanpa kalian, pasti ini sisa makanan seseorang. Ibu tidak bohong pada kalian sungguh. Coba, kalian lihat. Nabila Larasati, ada ayam, ikan, bebek. Kamu merayu pengusaha kaya, mana lagi? Aku makan apa urusannya denganmu? Kalau tidak merayu orang kaya, mana bisa kamu makan makanan seenak ini? Kalau kamu bicara sembarangan lagi, jangan salahkan aku kalau bertindak kasar. Aku menuduhmu. Di pesta pertunangan, kamu menyewa kamar dengan pria lain, hal memalukan apa yang belum kamu lakukan? Coba, katakan 1 kalimat lagi. Orang jahat tidak boleh menindas ibuku. Siapa yang bicara itu? Nabila Larasati, ini anakmu dan pria brengsek itu? Apa urusannya denganmu? Sudah melahirkan anak dari pria lain, masih berani kembali dan mengganggu Hendra? Apa kamu tidak punya rasa malu? Aku ulangi, aku tidak tertarik dengan priamu, apalagi dialah yang terus menggangguku. Apa yang kalian lakukan? Pak Bima, Nabila, tutup mulutmu. Ibu tidak apa-apa, kan? Orang jahat itu baru saja diberi pelajaran. Tenang saja, ibu harus bekerja. Ikut aku. Hebat juga, Pak Bima. Makan siang, tadi habis 2 juta. Boleh aku tanya, bagaimana cara mengklaimnya? Kamu yang makan?
Kenapa klaim padaku? Anda yang menyuruhku memakannya. Mana buktinya? Anda bicara begitu, lalu. Bahkan kalau kamu memuntahkannya kembali, kamu tidak bisa membuktikan bahwa aku yang menyuruhmu memakannya. Sudah sebesar ini? Aku belum pernah makan semahal ini. Kupikir aku untung besar, ternyata aku harus membayarnya sendiri. Aku bodoh sekali mempercayai bualan pria ini. Lalu, apakah ini berarti aku dikurangi 100.000? Kamu membantuku bekerja, tapi kamu malah memakan semua makanannya? Bagaimana bisa disebut membantuku bekerja? Kenapa dia marah tapi kelihatannya senang sekali? Pasti, karena dia muak melihatku. Kalau tidak ada yang perlu kulakukan, aku keluar dulu. Apa hubunganmu dengan Hendra? Pertanyaan ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, kan? Pertanyaan ini dikurangi 500.000. Pertanyaan ini dikurangi 500.000. Haha, sudahlah. Pasti dia mau membohongiku lagi. Itu urusan pribadiku. Aku berhak tidak menjawab. Rina itu apa hubungan denganmu? Dua pertanyaan ini dikurangi 3 juta. Uang ini memang menggiurkan, tapi dia baru saja membohongiku. Jangan percaya pada pria mesum ini. Maaf, aku tidak bisa menjawabnya. Hendra adalah mantan tunanganmu, kan? Dari mana Anda tahu? Hendra yang memberitahu Anda? Pak Bima, Nabila adalah mantan tunanganku. Sebelumnya karena kesalahpahaman panjang, dia meninggalkanku. Sekarang sulit sekali bisa bertemu lagi, jadi aku ingin membawanya kembali bersamaku. Kalau Nabila menjadi bawahanmu, tolong Pak Bima, bantu aku. Ya, aku tidak punya hak untuk ikut campur urusan asmara karyawanku, tapi aku juga tidak ingin kamu memengaruhi pekerjaannya. Berarti Rina itu kakakmu, kan? Anda menyelidikiku, pria mesum. Aku hanya petugas kebersihan, kenapa Anda selalu mengincarku? Hanya karena aku berutang 50 juta pada Anda. Aku peringatkan kamu, aku hanya ingin lebih memahami karyawanku, jangan berani-beraninya berpikir aku tertarik padamu. Kalau begitu, apa utangku bisa dikurangi 3 juta? Kalau begitu, apa bisa dikurangi 3 juta? Tidak bisa. Anda bilang menjawab 2 pertanyaan bisa dikurangi 3 juta. Kamu harus proaktif menjawab. Aku memberimu kesempatan tapi kamu tidak menghargainya. Kenapa di dunia ini ada pria semenyebalkan ini? Penampilannya seperti pria terhormat, tapi hatinya licik. Sudahlah, silakan keluar. Bima, Kusuma pria brengsek, asal Anda tahu, kesombongan akan membawa kehancuran. Aku mengutukmu, saat keluar tidak dapat bus, minum boba tidak ada sedotannya, makan mie instan tidak ada bumbunya. Dia kan tidak naik bus, tidak minum boba, tidak makan mie instan. Sudahlah, bikin emosi saja. Ibu terlihat sangat marah, jangan-jangan ibu ditindas oleh orang di kantor. Aku punya ide. Bima Kusuma, mulai sekarang jangan berani menindas ibuku, dengar tidak? Nona ini mengutuk di tengah malam untuk apa? Pasti siang tadi belum puas disiksa. Bima Kusuma, mulai sekarang jangan berani menindas ibuku. Ingat itu, kami ingin bicara dengan paman. Bicara apa? Tunggu, pakai ini biar terlihat lebih galak. Masuk akal. Ada apa? Bima Kusuma terlihat sangat mirip dengan kita. Jangan-jangan paman ini ayah kita? Jangan-jangan dia ayah kita? Mana mungkin? Bagaimana bisa aku punya anak dari Nabila? Halo paman, aku anak sulung Nabila, Larasati. Namaku Dika. Halo paman, aku anak kedua Nabila Larasati. Namaku Diki. Halo. Anak-anak, nama paman Bima Kusuma. Paman Bima, paman itu laki-laki, kan? Benar. Sebagai laki-laki, tidak seharusnya menindas perempuan, kan? Benar. Lalu, kenapa paman menindas ibu kami? Paman itu laki-laki tapi menindas perempuan. Tidakkah paman merasa malu? Walaupun kita punya kesalahpahaman, paman tidak pernah menindas ibu kalian, ya? Lalu kenapa ibu kami sangat membenci paman? Mencuci baju mengumpat paman, ke toilet mengumpat paman, mandi pun mengumpat paman. Sepertinya nona ini membenciku sampai ke tulang-tulangnya. Ibu kami merusak mobil paman. Wajar kalau paman menyuruhnya mengganti rugi. Masalah ini, ya yang harus diganti rugi tetap harus diganti rugi. Paman bilang tidak makan bawang dan jahe, tapi makan siang yang dibeli ibu kami, penuh dengan bawang dan jahe. Paman menahan lapar dari siang sampai malam, apa, paman pikir tidak pantas memberi hukuman? Biarpun begitu, paman tetap tidak boleh menindas ibu kami. Paman tidak menindasnya, paman hanya memintanya, membayar sendiri makanannya. 2 juta rupiah. Apa? 2 juta rupiah? Itu uang makan keluarga kami selama setengah bulan. Pantas saja ibu kami memarahi paman. Diki, kalau kalian ambil HP ibu, ingat kata ibu ya. Dan juga jangan ceritakan tentang keberadaan kalian pada ibu. Paman mengerti? Ibu, kami cuma pinjam HP untuk main game. Setiba di rumah dia, terus memarahiku, sepertinya dia benar-benar marah.
Nabila Larasati, kamu ini, malas sekali, kerjaannya cuma nongkrong. Lebih baik kamu resign secara sukarela. Rapat akan segera dimulai, cepat lap mejanya. Aku malas berdebat denganmu, jangan cari masalah kalau sedang senggang. Kalau tidak mau berdebat ya, cepat, pergi. Setiap hari tidak becus kerja, bisanya cuma bergantung pada pria lain. Apa Hendra memperlakukanmu dengan buruk? Kalau tidak, kenapa kamu tiba-tiba melampiaskan amarahmu padaku? Omong kosong apa kamu? Hendra sangat baik padaku, dia sangat mencintaiku. Lalu kenapa kamu selalu mencari masalah denganku? Tenang saja, aku dan Hendra tidak akan balikan. Pria yang sudah kamu pakai, tidak akan pernah kupakai lagi. Aku jijik, kamu berani bicara begitu padaku? Nabila Larasati, apa yang kamu lakukan? Ini adalah klien Jerman terpenting bagi perusahaan. Mereka datang untuk membahas kerjasama. Apa kamu sengaja ingin membuat perusahaan rugi ratusan miliar? Maafkan saya, Tuan, saya tidak sengaja. Anda bisa bicara bahasa Jerman? Bisa sedikit. Kalau begitu karena pakaian Anda kotor, biarkan saya bersihkan. Sebagai gantinya. Tidak masalah, pihak perusahaan Anda mempekerjakan penerjemah bahasa Jerman yang luar biasa. Saya benar-benar terkejut, asal tidak menyinggung Mr. Muller. Sudah bagus. Kami akan ke ruang pertemuan sekarang. Ya, kamu tunggu saja pembalasannya. Pak Bima, gawat. Klien Jerman sibuk, mereka tidak bisa datang. Bukankah kita punya penerjemah simultan? Sistem penerjemah simultan rusak sejak lama dan belum diperbaiki. Sepertinya kemampuan bahasa Jermanku tidak akan cukup untuk mengatasi ini. Mencari penerjemah sekarang pasti tidak akan sempat. Nabila, bisa bahasa Jerman. Bagaimana kalau menyuruhnya mencoba? Apakah dia bisa diandalkan? Kalau mencari orang lain tidak akan keburu. Lagi pula, melihat profil Nabila, seharusnya tidak masalah. Ayo pergi, Nabila, tidak kusangka kamu bisa bahasa Jerman dan pelafalanmu juga sangat bagus. Benar, Nabila, tadi Mr. Muller terus memujimu. Jangan-jangan dia menyukaimu, ya? Aku tidak bisa kubiarkan Nabila terus menonjol. Nabila, pergi beli 10 botol air. Soda, sebentar lagi rapat akan membutuhkannya. Berikan uangnya dulu. Sejak diberi pelajaran oleh pria mesum itu, setiap kali disuruh beli barang, aku harus minta uangnya di muka. Kamu pergi saja dulu, nanti aku bayar. Tidak bisa, tidak, ada uang tidak bisa beli. Aku temani kamu pergi, aku yang bayar, puas. Kalau kamu yang pergi, aku tidak usah ikut. Aku masih banyak pekerjaan, hari ini kamu harus pergi. Kalau sampai mengganggu jalannya rapat, kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Hari ini kamu sengaja cari masalah denganku ya, Nabila, masuk ke dalam. Jadi penerjemah untuk Pak Bima. Saya, Pak, maaf ya, Kakak, harus pergi sendiri. Terima kasih atas kerja kerasnya. Nona Nabila, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa, Nabila, kali ini namamu akan terkenal di perusahaan, pasti ke depannya kamu akan dipromosikan dan naik gaji. Benar, Nabila pintar sekali tapi cuma jadi petugas kebersihan, sayang sekali, harusnya sudah dipromosikan sejak lama. Jangan bangga, cuma karena sekali jadi penerjemah, itu cuma kebetulan saja. Selama aku masih di perusahaan ini, jangan harap kamu bisa mengangkat kepalamu. Lebih baik kamu periksa matamu merah sekali, jangan-jangan kamu sakit. Jelas-jelas kamu sengaja mencari perhatian untuk mengganggu Hendra. Dulu di pesta pertunangan dengan Hendra, kamu menyewa kamar dengan pria lain. Kamu sudah menyakiti Hendra, sekarang kamu pakai alasan apa untuk kembali dan merayunya? Apa aku mengkhianatinya atau tidak? Kamu yang paling tahu. Selama bertahun-tahun ini aku selalu berada di sisinya, aku adalah tunangannya. Jelas-jelas dia sudah tidak mencintaimu lagi. Kenapa kamu masih menempel padanya? Sebenarnya siapa yang mengganggu siapa, kamu juga tahu, dengan jelas. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Cari penyakit sendiri, berbuat jahat, berani-beraninya kembali. Wajah macam apa yang akan kamu tunjukkan pada Hendra? Jangan lupa, kamu cuma anak pungut yang dipungut dari jalanan. Jangan mengincar sesuatu yang bukan milikmu. Pak Bima, wanita ini kelakuannya tidak benar. Dia tidak pantas berada di perusahaan. Ikut aku, kali ini, habislah aku. Bima Kusuma memang selalu mengincarku, sekarang dia mendengar omongan Rina, pasti dia tidak akan mempercayaiku lagi. Kalau aku kehilangan pekerjaan, bagaimana dengan keempat anakku? Tentang kata-kata yang diucapkan, Rina Larasati. Anda mau memecatku? Kamu terlalu banyak berpikir, kamu masih berutang padaku, kalau mau memecatmu, harus tunggu sampai utangmu lunas. Lagi pula, aku tidak pernah percaya omongan sebelah pihak. Tumben sekali dia. Bisa bicara selayaknya manusia berhati nurani, rapat dengan Mr. Muller hari, ini kamu sangat berjasa. Aku akan mengabulkan satu permintaanmu.
Katakanlah, sungguh, apa saja boleh. Hari ini dia manusiawi sekali. Aku ingin. Utangmu lunas? Itu tidak mungkin. 50 juta tidak boleh kurang sepeser pun. Kalau begitu, aku bisa. Kalau jadi desainer tidak bisa. Pendidikanmu tidak memenuhi syarat. Jangan bermimpi. Kalau begitu aku naik gaji tidak bisa. Baru bekerja beberapa hari sudah minta naik gaji? Kenapa Anda tahu semua isi kepalaku? Aku sudah tahu sifatmu. Terima kasih. Kalau Anda tidak sungguh-sungguh setuju, aku pergi saja. Bagaimana kalau kuberikan bonus? Uang? Bonus uang? Boleh. Entah berapa bonus yang akan dia berikan. 10 juta? Tidak. Si pelit Bima Kusuma tidak mungkin memberi sebanyak itu. 5 juta? 5 juta. Juga tidak mungkin. Biarpun begitu, setidaknya beri 1 juta, atau paling tidak 300 ribu. Kan, menyewa penerjemah bahasa Jerman mendadak biayanya bisa jutaan. 20 ribu rupiah. Bagaimana? 20 ribu? 20 ribu Anda berani menyebutkannya? Lebih baik tidak usah kasih, memalukan sekali. Tapi kemarin dia menipuku 2 juta, dapat 20 ribu lumayan daripada tidak sama sekali. Terima kasih, Pak Bima. Aku hargai niat baiknya. Aku keluar dulu. Mulai sekarang, saat istirahat siang kamu boleh tidur di sofa ruanganku. Kenapa dia baik sekali? Hari ini kamu jadi penerjemah 1 kali. Manajer terus memujimu dan menyarankan perusahaan untuk mempromosikan dan menaikkan gajimu. Terutama, Hendra. Sepertinya kalau aku terus membiarkanmu menjadi petugas kebersihan, aku khawatir akan memancing kemarahan semua orang. Anda menipuku begitu banyak uang juga, memancing kemarahan semua orang. Pulanglah. Mulai sekarang kamu adalah asistenku. Asisten? Bukankah Anda sudah punya 3 asisten? Selain asisten khusus, katanya ada 2 gadis cantik. Salah, 1 dari mereka dipindahkan ke kantor pusat. Kamu gantikan dia jadi asisten ketigaku. Asisten ketiga? Kudengar asisten ketiga harus pergi dinas luar kota, bersama Bima Kusuma. Siang hari harus mengatur jadwal kerjanya. Malam hari harus menemaninya tidur. Meskipun dari luar dia terlihat cacat. Kalau siang malam, harus bersama pria ini, lebih baik aku membersihkan toilet. Kenapa? Kamu tidak mau? Maksudnya, bisa dirundingkan tidak? Bagaimana menurutmu? Mulai hari ini Nabila Larasati menjadi asisten ketigaku. Kamu atur saja, tidak bisa dihindari lagi. Kamu tidak mau? Tidak, aku mau, sangat mau. Tapi Pak Bima, kalau jadi asisten apa ada kenaikan gaji? Masa percobaan, setengah tahun, gaji tidak berubah. Kalau begitu, lebih baik menyapu lantai, setidaknya aku bebas. Setiap hari harus bersama pria seperti Anda, entah berapa banyak sel sarafku yang akan mati. Setelah masa percobaan lewat, gajimu 100 juta per tahun. 100 juta? 100 juta agar anak-anak hidup lebih baik biarlah sel sarafku mati. Terima kasih Pak Bima atas kesempatannya. Aku pasti akan menghargainya dan bekerja keras. Selamat ya, selamat. Terima kasih asisten Larasati. Hebat sekali, hebat. Baru datang sudah menyingkirkan asisten lama yang sudah bekerja 5 tahun dan menjadi asisten direktur utama. Kamu pakai trik kotor, apa untuk merayu Pak Bima? Beritahu kami, kenapa, kakak cemburu? Kalau begitu, kakak saja yang jadi asisten. Jangan kira, bisa jadi asisten direktur dengan trik kotor. Kamu bakal lebih hebat dariku. Aku, peringatkan kamu, kalau besok jam segini aku masih melihatmu di perusahaan, aku akan mempublikasikan semua foto perselingkuhanmu dengan pria brengsek itu. Bertahun-tahun yang lalu, biar kita lihat bagaimana kamu bisa bertahan di sini. Coba saja, aku pegang fotonya, kita lihat saja apa aku berani atau tidak. Aku punya fotonya, coba saja. Apa aku berani atau tidak? Kalau kamu berani menyebarkan fotonya, aku juga akan menyebarkan rekaman suara saat kamu memanfaatkan posisimu untuk menerima suap dari pelamar kerja. Kamu menggunakan itu untuk mengancamku? Demi Nabila, jangan pikir aku tidak tahu kalau dulu Nabila salah masuk kamar itu karena rencanamu. Waktu itu aku bodoh karena mempercayai kebohonganmu. Kalau kamu mau hancur bersama, aku akan meladenimu sampai akhir. Nabila, kamu kerjakan saja tugasmu dengan baik, tidak usah pedulikan siapapun atau urusan apapun. Selama ada aku di sini, tidak akan ada yang berani menindasmu. Secara terbuka melindungi orang yang dicintainya. Manajer Hendra keren sekali. Nabila Larasati beruntung banget, baru naik jabatan sudah didekati pria tampan seperti itu. Hendra, terima kasih. Kalau kamu bisa sekalian membereskan Bima Kusuma, itu jauh lebih baik. Nabila, bertahun-tahun lalu aku bodoh karena mendengarkan kata-katanya sehingga kehilanganmu. Sekarang aku menyesal,
kembalilah padaku agar aku bisa melindungimu, ya? Nabila. Mari kita mulai dari awal, maukah kamu? Nabila, terimalah manajer Hendra, terima. Sepertinya Pak Hendra sedang menyatakan cinta pada Nona Nabila. Diam kalian, Hendra, jangan begitu. Nabila, berikan aku kesempatan untuk melindungimu, ya, kumohon. Apa yang kalian lakukan? Silakan bekerja kembali. Nabila, ikut aku. Terima kasih Tuhan, Bima Kusuma datang di waktu yang tepat. Kenapa masalah pribadi dibawa ke kantor? Bukan aku. Ini karena Rina Larasati yang sengaja cari masalah. Apa kamu sungguh-sungguh mau balikan dengan Hendra? Apa kamu sungguh mau balikan dengan Hendra? Mana mungkin. Kami sudah jadi masa lalu. Tidak akan pernah. Baguslah. Jangan sampai mengganggu pekerjaan. Anak-anakku sayang, ibu. Ibu, apa pria mesum Bima Kusuma menindas ibu lagi? Pria mesum? Paman? Mana? Mungkin? Pak Bima adalah atasan yang paling perhatian, paling dermawan di dunia. Dia baru saja mempromosikan ibu. Ibu hebat sekali. Baru bekerja beberapa hari, sudah naik jabatan. Apanya yang hebat? Paman kan yang menaikkan jabatan dan menggajinya. Kalau ibu naik jabatan, gajinya naik tidak? Setengah tahun lagi, akan naik. Naik jadi 100 juta per tahun. 100 juta? Banyak sekali, benar. Saat itu ibu akan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kalian berempat. Bima Kusuma tiba-tiba bersikap baik pada ibu. Pasti peringatan kita waktu itu berhasil. Peringatan? Peringatan apa? Ibu. Ibu harus makan dengan benar. Kami, masuk kelas dulu ya. Dadah, ibu. Ada apa ini? Halo, peringatan apa? Kenapa aku harus memberitahumu? Mereka kan anak-anakku. Besok dinas ke Bali, kamu bersiaplah. Mendadak sekali? Benar. Besok pagi jam 6 kamu berangkat, sendiri ke bandara, jam 8 malam temui aku di hotel di Bali. Aku, jam 6 pagi, di sini sudah tidak ada kerjaan untukmu, keluar sana. Apa-apaan ini, aku disuruh pergi liburan? Menyuruhku datang lebih awal sendirian, mumpung jarang-jarang keluar. Memangnya aku tidak boleh jalan-jalan? Pak Bima, Anda pasti lelah. Saya sudah memesankan kamar Presiden Suite di lantai paling atas, untuk Anda. Ambil barang bawaannya. Baik, Pak Bima, tunggu sebentar, biar dia yang bawa koper. Boleh juga si Bima Kusuma ini? Pak Bima, aku tidur di mana? Kamu cari kamar sendiri di luar, tinggal di luar. Tidak mau, tidak mau. Terakhir kali pria mesum ini tidak mengganti uangku, atau aku tidur sekamar dengan Anda, tidur denganku? Itu juga tidak boleh. Bisakah Anda menyewakan kamar yang lebih kecil untukku? Hotel ini sudah penuh. Kalau begitu aku tidur di sini saja. Aku lihat sofa di ruang tamu cukup besar. Bawa ini ke penatu laundry, dan cuci sampai bersih. Untuk peragaan busana nanti aku akan pakai ini. Kalau tidak dicuci bersih, tenang saja, pasti dicuci bersih. Apa-apaan ini? Siapa yang melakukan apa? Kamu teriak apa? Aku tidak boleh mandi. Walau begitu, Anda juga tidak boleh melepas pakaian di depan orang lain. Kamu mau kemana? Kemari, mandikan aku. Aku mandikan Anda? Aku tidak tahu cara memandikan bos. Itu adalah pelajaran wajib pertama menjadi asisten. Menjadi asisten juga harus memandikan bos. Anda tidak punya tangan? Karena aku cacat, Anda kan cuma pura-pura cacat. Tenang saja, aku tidak tertarik dengan bentuk tubuh sepertimu. Cepat nyalakan airnya. Pria mesum. Mandi saja menyuruhku menyalakan air, menganggapku karyawan. Sungguhan ya? Astaga. Nabila, kamu sengaja, kan? Aku terpeleset, sungguh. Tidak sengaja. Aku. Mau kemana kamu? Anda sedang mandi. Tentu saja aku harus menghindar. Menghindar apa? Gosok punggungku lalu pergi. Bagaimanapun, juga Anda ini laki-laki. Tidak pantas rasanya. Apanya yang tidak pantas? Aku peringatkan kamu, jangan sampai tidak tahu diuntung. Aku ini asisten, bukan tukang gosok punggung. Kamu suka tawar-menawar ya? Begini saja. Sekali gosok punggung, aku kasih 100.000. 1 juta pun aku tidak mau. Anda menganggapku apa? Wanita panggilan? Pria mesum. Bikin emosi saja. Bikin emosi saja. Permisi, saya mau tanya apakah di dekat hotel ada tempat jasa gosok punggung pijat, spa lulur? Di lantai 3 hotel ada tempat spa profesional. Kalau Anda berminat, Anda bisa ke sana. Bukan spa, semacam itu. Maksudku pemandian umum yang ada tukang lulurnya. Ada, Bu, saya tuliskan alamatnya untuk Anda. Terima kasih. Bagus sekali. Anda suka digosok punggungnya, kan? Akan kuberi gosokan punggung sepuasnya. Astaga, kan sudah pergi. Kenapa kembali lagi? Mulailah. Jangan-jangan dia benar-benar mau menggosok punggungku.
Tidak kusangka Nabila tahu cara memijat laki-laki. Apa? Sebelumnya dia sering memijat laki-laki? Tekniknya sangat mahir. Gosok yang benar, pria mesum. Tenaga Nabila kuat juga untuk ukuran wanita. Tidak boleh, aku tidak boleh mengaduh kesakitan di depannya. Kalau tidak dia pasti akan menertawakanku. Belum, makan ya? Tenaganya cuma segitu? Nabila, kamu sengaja, ya? Siapa kamu? Tukang pijat lulur. Anda bilang suka digosok punggungnya. Aku mencari orang yang tenaganya kuat untuk menggosok punggung Anda. Digosok sampai mati. Sangat lucu, ya? Tentu saja lucu. Pak Bima, kenapa Anda ada di sini? Sakit, 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 sakit. Apa yang Anda lakukan? Anda bilang ingin digosok punggungnya. Aku sudah mencarikan tukang gosok punggung untuk Anda. Anda seharusnya berterima kasih padaku. Nabila, kamu berani mempermainkanku? Rasakan pembalasannya. Bukankah Anda bilang tidak tertarik padaku? Aku salah, pasti tidak ada lain kali. Takut, kan? Mulai sekarang aku tidak berani lagi. Nabila, aku peringatkan kamu, jangan sombong, kalau tidak, jangan salahkan aku. Aku benar-benar salah, pasti tidak akan ada lain kali. Sungguh, aku kan sudah bilang tidak ada lain kali. Kenapa Anda masih begini? Tidak sengaja, jelas-jelas Anda sengaja. Bima Kusuma memang pria mesum, tidak ada kerjaan malah, suka memamerkan tubuhnya. Kalau tahu pergi dinas ada risiko kehilangan kesucian, aku tidak akan ikut. Biasanya terlihat seperti pria terhormat dan tampan, ternyata pria mesum. Hari ini aku, siapa kalian? Mulailah. Pak Bima tenang saja, serahkan pada kami. Tunggu dulu, apa yang mau kalian lakukan? Mereka adalah penata gaya profesional utusanku. Jangan bilang kamu berencana datang ke peragaan busana bersamaku dengan pakaian kampungan seperti itu. Pak Bima tenang saja, Nona Nabila punya dasar kecantikan yang bagus. Setelah kami rombak, pasti akan membuat semua orang terpukau. Pak Bima, sudah selesai. Cobalah pakaiannya. Baik, Pak Bima. Nona Nabila, silakan lewat sini. Pakaian berikutnya. Baik, Pak Bima. Terlalu jelek. Pakaian berikutnya. Baik, Pak Bima. Pakaian berikutnya. Pakaian berikutnya. Berikutnya. Lanjut, lanjut, lanjut. Terlalu jelek. Pakaian berikutnya. Nona Nabila memakai pakaian. Ini cantik sekali. Persis seperti artis di televisi. Gaun malam ini sangat sedikit orang yang cocok memakainya. Gaun ini menuntut bentuk tubuh dan aura yang tinggi. Tidak disangka Nona Nabila memakainya dengan sangat indah. Pak Bima, bagaimana menurut Anda? Biasa saja, utamanya karena dia jelek. Pakai apa pun juga tidak cantik. Pilih gaun ini saja, ya. Gaun ini memang cantik, tapi agak terbuka di bagian belakang. Aku takut masuk angin. Aku ambilkan selendang untukmu. Nanti saat di tempat acara, baru dilepas. Terima kasih, sepertinya masih ada yang kurang. Pak Bima, perlu tambahkan perhiasan untuk Nona Nabila? Perhiasannya ada di sini semua. Tidak ada satu pun yang bagus. Mana set perhiasan Zamrud itu? Set perhiasan itu sudah dipesan oleh seorang artis ternama, jadi tidak bisa dipinjamkan ke Nona Nabila. Aku bayar 2 kali lipat, aku yang tanggung biaya kompensasinya. Pakaikan padanya. Baik. Pak Bima, set perhiasan ini ditambah biaya kompensasi. Totalnya 500 juta rupiah. 500 juta, minta Ivan untuk transfer uangnya. Pak Bima, baik sekali pada Nona Nabila. Biaya ganti rugi 500 juta dibayar begitu saja. Jangan-jangan dia sedang mengejar Nona Nabila? Jaga baik-baik, kalau rusak, aku potong gajimu. Kalau begitu aku tidak usah memakainya. 500 juta, jual. Seluruh harta bendaku pun tidak akan sanggup menggantinya. Kamu tidak berhak menolak. Pakaikan padanya. Kenapa orang lain bekerja untuk mencari uang, tapi aku bekerja malah tambah utang? Pria terhormat di sana itu adalah tuan muda ketiga dari grup Bima Kusuma. Kenapa duduk di kursi roda tapi masih terlihat sangat tampan? Siapa gadis yang mendorong kursi rodanya? Cantik sekali, auranya juga anggun. Pak Bima yang katanya tidak butuh wanita, malah membawa pacarnya kemari. Jangan bilang dia pacar Pak Bima, ya. Beruntung sekali wanita itu. Aku lebih baik seumur hidup tidak menikah, daripada tidak menjadi pacar Bima Kusuma. Pak Bima, mataku tidak salah lihat, kan? Kok ada wanita di samping Pak Bima? Pak Surya, Anda masih punya waktu luang untuk mengurus urusanku? Kudengar sejak Anda mengambil alih grup Surya, setiap tahun selalu merugi. Bagaimana kalau aku beli saja perusahaan Anda? Bima Kusuma, jangan sombong. Sejak kamu mengambil alih Bima Corporation, kamu merebut banyak klien dariku. Aku juga mau buat perhitungan denganmu. Bagaimana kalau begini? Kalau nilai kontrak fashion perusahaanmu hari ini kalah dari Bima Corporation,
jual perusahaanmu kepadaku ya. Bagaimana? Berani terima tantangannya? Kita lihat saja siapa yang menang dan kalah. Jangan sombong dulu, kita tunggu dan lihat. Surya kelihatannya bukan orang baik. Apakah semuanya sudah diatur? Anda tenang saja. Hari ini Bima Kusuma pasti akan kalah telak. Sangat tragis. Bima Kusuma, tunggu saja. Gawat, Pak Bima. Entah siapa yang merusak gaun andalan kita yang berpeluang menang besar malam ini. Apa, Pak Bima? Lihat ini, siapa yang melakukannya? Masih belum tahu. Para model berganti pakaian di area ini, jadi tidak ada kamera CCTV. Manajer, Hendra, saya membatalkan banyak pekerjaan untuk menghadiri peragaan busana ini. Tinggal 5 menit lagi acara dimulai. Gaunnya malah jadi begini. Lebih baik saya tidak usah tampil. Tidak bisa. Gaun ini adalah koleksi andalan kita malam ini, gaun yang berpeluang menjadi bestseller tahun ini. Kita tidak boleh menyerah, tapi gaunnya sudah begini, mau bagaimana lagi? Bagaimana ini? Sial sekali. Sepertinya malam ini Bima Corporation tidak akan mendapatkan penghargaan. Pak Surya, trikmu sungguh licik. Pak Bima, bicara harus pakai bukti. Selain itu, aku ingatkan Pak Bima, kalau malam ini Bima kalah, Bima Corporation akan jadi milikku. Acara hampir dimulai. Cepat pikirkan cara. Bagaimana ini, Pak Bima? Suruh model ganti baju dulu. Aku punya cara. Pakai ini, sudah terpotong begini, kamu menyuruhku memakainya? Ganti saja, aku punya ide untuk menyelamatkannya. Siapa kamu? Kamu suruh pakai, aku harus pakai. Aku. Dia orangku. Idenya adalah ideku. Asal kamu tahu, kalau kamu memaksaku memakai gaun jelek ini ke panggung, aku tidak mau. Tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu memakainya. Seperti ini. Apa yang mau kamu lakukan? Sebenarnya apa yang mau kamu lakukan? Berdirilah yang diam. Giliran kita tampil terakhir, masih ada 30 menit. Kenapa? Aku harus mendengarkanmu, karena aku yang membayarmu. Kamu harus bekerja sama dengannya, kalau tidak itu melanggar kontrak. Ya, apakah ini gaun yang tadi? Kenapa kurasa setelah diubah malah lebih bagus dari aslinya? Asisten Nabila, hebat sekali. Bagus, bagus, luar biasa. Hebat, hebat. Gaun ini adalah desain paling mengesankan malam ini. Sangat luar biasa, saya setuju, pasti ini karya dari desainer papan atas. Kalau tidak mungkin menghasilkan efek semenakjubkan. Ini, astaga, tidak kusangka suatu hari nanti desainku akan diakui seperti ini. Kalau dia tidak sedang menyulitkan orang, Bima Kusuma ternyata lumayan baik. Juga, cepat sepakati, aku mau pesan 500.000 potong gaun ini. Aku juga mau. Aku pesan 1 juta potong. Setelah acara selesai, kita langsung tanda tangan. Kontrak, tidak masalah. Terima kasih semuanya sudah menyukainya. Terjual, sebanyak itu, hari ini kamu bekerja dengan sangat baik. Kalau begitu, bagaimanapun juga aku telah berjasa besar bagi perusahaan. Utang 50 jutaku pada Anda. Tidak bisa. Utang padaku tidak boleh kurang sepeser pun. Tetap saja Bima Kusuma si pelit. Bima Kusuma sungguh hebat. Gaun yang dipotong, seperti itu masih bisa diselamatkan. Cukup pintar, Pak Surya, serahkan perusahaan Anda padaku segera ya. Kudengar gaun itu adalah karya asisten Nabila. Desainer sehebat itu hanya menjadi asisten Pak Bima? Sayang sekali. Kalau kamu datang ke perusahaan fashion Surya, pasti akan langsung menjadi kepala desainer. Bagaimana? Pertimbangkanlah. Kepala desainer, lihat raut, wajah bahagianya, jabatan kepala desainer berhasil menggoyahkan hatinya. Selamat, Nona Nabila setuju, kamu bisa langsung ke perusahaan Surya menjadi kepala desainer. Nabila, jangan lupa kamu masih punya utang padaku, sebelum lunas. Kamu tidak boleh meninggalkan Bima Corporation. Selama kamu setuju pindah ke perusahaan Surya, aku bisa melunasi semua utangmu. Benarkah? Anda bersedia membantuku melunasi utang? Pasti Nabila akan meninggalkanku dan pergi ke perusahaan Surya. Tentu saja, selama kamu setuju, berapapun aku bayar. Tapi, aku tidak mau pindah ke perusahaan Surya. Sudah dipikirkan matang-matang, mengikuti Bima Kusuma tidak ada masa depannya. Aku suka. Bagaimanapun juga, aku tidak akan pernah pindah ke perusahaan Surya. Tidak tahu diuntung. Nabila, kamu kan butuh uang. Tawaran Pak Surya begitu besar. Kenapa tidak pergi? Surya itu punya karakter yang buruk, dari tampangnya saja sudah terlihat dia bukan atasan yang baik. Biarpun diberi uang banyak, aku tidak akan pergi. Meskipun Anda pedas, egois, pelit, dan tidak masuk akal, tapi untungnya karakter Anda masih lumayan. Di matamu, aku orang yang seperti itu, kalau tidak, lalu apa? Dasar pria mesum. Nabila, hari ini kerjamu sangat bagus, merancang busana yang menakjubkan. Pulang nanti aku traktir kamu minum. Minum anggur?
Pak Bima, hari ini terima kasih. Aku tidak bisa minum, jadi, lupakan saja. Aku kembalikan kalungnya, aku pamit. Walaupun kamu mabuk, aku tidak akan macam-macam padamu. Kamu harus tahu aku tidak tertarik pada wanita, demi melahirkan anak pun tidak. Jadi, tinggallah dan temani aku minum. Kalau tidak tertarik, syukurlah. Kalau begitu aku tenang. Tuangkan anggurnya, 2 gelas. Minumlah. Lihat apa? Aku tidak memasukkan obat ke dalamnya. Anggur, seenak ini mau kamu sia-siakan? Tuangkan sampai penuh. Belum cukup, tuangkan. Lagi. Lanjut, Pak Bima. Anda tidak tahu, hari ini banyak sekali orang yang menyukai desainku. Aku sangat senang. Untuk mengekspresikan kegembiraanku, aku akan menyanyi untuk Anda ya. Hari ini adalah hari yang cerah. Semua keberuntungan datang. Ah, jangan nyanyi lagi. Pak Bima, Anda mau menyanyi? Ayo kita nyanyi bersama. Aku tidak bisa menyanyikan lagu kampungan seperti itu. Kalau begitu Anda mau nyanyi apa? Aku temani. Aku tidak mau nyanyi, dan juga tidak mau dengar kamu menyanyi. Anda iri karena nyanyianku lebih bagus dari Anda saja, kan? Aku nyanyi ya. Hari, ini adalah hari. Dia ini manis juga ya. Aku mau ke toilet. Ibu, Pak Bima menindas ibu lagi. Kalau dia berani menindas ibu, aku akan memukulnya. Anak kecil begini berani mengancam mau memukulku? Suara ini bukan ibu, ini Bima Kusuma. Kenapa dia yang pegang ponsel ibu? Apa yang sudah dia lakukan pada ibu? Sekarang ibu ada di tangannya, kita harus pakai otak. Benar. Paman Bima, terima kasih sudah mempromosikan ibu. Tolong jaga ibu kami ya, Paman harus melindunginya. Paman Bima, Paman baik sekali. Ibu bekerja untuk Paman sungguh, sebuah kebahagiaan. Masih sekecil ini sudah pandai menjilat ya, persis seperti Nabila. Paman Bima, aku beritahu sebuah rahasia. Ibu kami sekarang masih jomblo. Loh, terus kenapa? Paman bodoh ya, kamu berani bilang Paman bodoh? Paman Bima, aku cuma tanya satu hal, ibuku cantik tidak? Dia? Biasa saja. Mata, Paman rabun ya? Biar ku belikan kacamata baca. Ibuku bukan cuma cantik, dia hebat. Dalam segala hal, masakan ibu paling enak sedunia. Ibuku juga bisa menjahit baju. Semua baju kami dibuat sendiri oleh ibu, bagus dan nyaman. Ibuku juga bisa mendesain baju, ibuku bisa 4 bahasa asing. Ibuku juga bisa melahirkan 4 anak sekaligus. Ibuku juga jago merawat anak, keempat anaknya, semua dibesarkan sendiri oleh ibuku loh. Benar, memang hebat melahirkan 4 anak sekaligus. Sama seperti Nabila, begini saja, mumpung Paman sangat kaya. Kami tidak keberatan membiarkan Paman jadi ayah kami. Paman jadi ayah kalian, Paman jadi ayah kalian, asalkan Paman baik pada ibu. Aku akan bicara yang manis-manis tentang Paman di depan. Ibu, biar ibu memprioritaskan Paman. Nabila membesarkan anak, kurang apa? Coba. Bagaimana Paman? Paman nikah 1 gratis 4, loh, jangan ragu lagi. Asalkan Paman menikahi ibu, kami pasti akan menganggap Paman seperti ayah kandung. Pikirkan baik-baik, jangan sampai menyesal. Paman tidak tertarik dengan ibu kalian. Kalau Paman tidak suka ibu, jangan menindas ibu. Kalau tidak, aku pasti akan memukul Paman. Dengar tidak, anak-anak ini berubah, sikap lebih cepat dari membalik halaman buku. Coba kita lihat apakah Paman berani menindasnya atau tidak. Paman berani. Kita lihat saja Paman berani atau tidak. Pak Bima, aku kembali. Kenapa baru kembali? Tadi kelihatannya normal. Kenapa sekarang jadi begini? Suapkan anggur ini padaku. Sekarang, kami saja yang belum berumur 4 tahun, sudah bisa makan sendiri. Bima Kusuma sudah sebesar ini masih minta disuapi ibu. Kita lihat bagaimana Bima Kusuma menindas ibu. Nanti kita perhitungkan dengan Bima Kusuma dengan bukti ini. Belum dikupas kulitnya. Bagaimana makannya? Serewet sekali. 1 butir saja. Hanya 2 butir? Apa yang Anda lakukan? Mesum ya? Bima Kusuma, Anda menggigit tanganku. Dia berani menggigit tangan ibu. Apa dia? Anjing? Pakai menggigit segala. Haruskah kita menolong ibu? Ibu ditindas lagi oleh pria menyebalkan itu. Jangan bersuara dulu. Kita lihat saja apa yang mau dilakukan Bima Kusuma. Gawat bagi ibu. Bima Kusuma mabuk dan mulai berulah, cepat lari. Pak Bima kemalaman. Anda tidur lebih awal saja. Aku mau pergi. Mau kemana? Di kamar terlalu panas. Aku mau keluar cari angin. Tidak, boleh pergi. Aku merasa agak panas. Tolong bukakan bajuku. Coba kulihat berapa lama keempat anak ini bisa bertahan. Aku ini asisten, bukan istri Anda. Kenapa aku harus membukakan baju untuk Anda? Kalau kamu tidak mau, ada orang lain yang mau. Orang yang mengantri panjang di perusahaan untuk menjadi asistenku, aku sudah tidak tahan lagi. Jangan gegabah, aku punya ide.
Terus aku harus, bagaimana? Keempat anakku masih butuh dinafkahi, aku juga masih berutang 50 juta pada Bima Kusuma. Kalau aku kehilangan pekerjaan, aku semakin tidak bisa membayarnya. Sudahlah. Aku bersabar saja menghadapi pria mesum ini. Apa yang Anda lakukan? Ada apa, Pak Bima? Gawat, server, website, perusahaan diretas, peretas dan tidak bisa dibuka lagi. Selidiki siapa pelakunya. Rasakan, siapa? Suruh paman menindas ibu? Syukurin. Kenapa aku mendengar suara anak laki-laki? Kok anak laki-laki ada di sini? Anakku? Kamu di mana? Di sini. Ibu, tadi, kami menelepon ibu. Bima Kusuma yang mengangkatnya. Apa dia menindas ibu lagi? Tenang saja, dia tidak berani menindas ibu kok. Nabila, jangan main HP terus, cepat kembali bekerja. Bekerja? Tengah malam, begini masih harus bekerja? Server perusahaan diretas. Sebagai asisten, kamu harus kerja. Anak-anakku sayang, ibu harus bekerja. Kalian tidurlah lebih awal. Selamat malam. Bima Kusuma, paman tidak boleh menindas ibu kami lagi, dengar tidak? Kalau tidak, aku akan pergi ke perusahaan paman dan memakan semua camilan di sana. Server perusahaan bermasalah, Anda cari saja teknisi. Kenapa? Memanggilku? Pak Bima, entah kenapa servernya sudah pulih lagi. Kalau begitu, sudah tidak apa-apa. Tidak disangka di rumah kamu sering mengeluh tentangku di depan anak-anak. Mana mungkin. Aku sangat berterima kasih pada Pak Bima. Terima kasih telah memberiku kesempatan kerja. Berterima kasih cuma di mulut saja tidak cukup. Kenapa tidak boleh? Kalau mau berterima kasih harus ada ketulusan dong. Bagaimana kalau malam ini kita? Nabila, apa yang kamu lakukan? Kamu gila ya? Berani mendekat hari ini? Aku akan mati bersamamu. Nabila terlalu tinggi menilai dirinya sendiri ya. Sekalipun semua orang di dunia ini mati, aku tidak tertarik padamu. Lalu, Anda tadi, aku cuma mau minum bersamamu. Ingin lihat seperti apa jadinya kamu kalau mabuk. Pak Bima, kepalamu. Nabila, belum mau membawaku ke rumah sakit. Kamu sengaja bersembunyi karena tidak mau melihatku? Maafkan aku sungguh tidak sengaja. Tidak tahu caranya pelan-pelan ya? Maaf, obat ini disemprotkan 3 kali sehari untuk mencegah lukanya infeksi. Kamu yang buat gara-gara, kamu yang bertanggung jawab mengoleskan obat untukku. Aku kan sudah bilang aku tidak bisa minum, Anda terus memaksaku minum. Asal kena alkohol, aku jadi tidak terkendali, kepalaku juga pusing. Kamu memukul kepalaku, dan masih berani banyak alasan. Toh sudah dipukul juga. Anda ngotot juga percuma. Sini ku bantu. Aku, biar, kuantar Anda balik ke hotel. Pak Bima, Anda istirahatlah lebih awal. Aku, pergi dulu. Sampai jumpa. Berhenti. Pak Bima, Anda istirahatlah lebih awal. Aku pergi dulu. Sampai jumpa. Berhenti. Anda, apa yang Anda lakukan? Jangan kira dengan begini aku akan melepaskanmu begitu saja. Minum segelas anggur ini, dan kita anggap semua masalah selesai. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Aku sudah bilang kemampuan minumku buruk. Anda benar-benar mau aku minum? Anda tidak menyesal? Kamu yang minum, kenapa aku yang harus menyesal? Sepertinya, kalau malam ini tidak minum, pria mesum ini tidak akan melepaskanku. Minumlah, kalau begitu. Jelas-jelas sangat mudah mabuk, kenapa masih pura-pura? Pak Bima, sekarang sudah boleh? Kamu tahu berapa harga kepalaku? Hanya sedikit, alkohol begini, semudah itu minta dimaafkan. Anda mau apa lagi? Aku tahu, jangan-jangan Anda mau aku tidur dengan Anda ya? Kamu tahu apa yang sedang kamu katakan? Banyak bos yang memaksa asistennya tidur bersamanya. Asal Anda tahu, menyerahlah, meskipun mati aku tidak akan tidur dengan Anda. Sebenarnya apa yang sedang kamu katakan? Singkirkan tanganmu. Jangan bergerak, diamlah. Pria itu juga mengucapkan kalimat yang sama dengan nada itu. Jangan-jangan Bima Kusuma adalah pria malam itu? Bima Kusuma pria malam itu? Pasti aku sudah mabuk, mana mungkin kebetulan seperti itu? Kamu tahu ada berapa banyak wanita di dunia ini yang ingin tidur bersamaku? Kamu masih meremehkanku? Nabila, kamu sengaja ya? Sebenarnya kenapa aku ini? Selain gadis itu, Nabila adalah wanita pertama yang ingin ku dekati. Hari ini aku tidak mabuk kok. Nabila, apa yang sedang kamu lakukan? Maaf, aku tidak sengaja. Memang, sia-sia menyuruhmu minum anggur. Kenapa juga aku mau lihat bagaimana kelakuanmu saat mabuk? Pria tampan, Anda sungguh tampan. Aku, hanya sedikit alkohol saja. Kamu sudah tidak mengenaliku lagi? Pria tampan, Anda mau merayuku ya? Walaupun Anda sangat tampan, tapi aku tidak tertarik untuk pacaran. Pertama-tama, aku tidak tertarik padamu. Tapi kenapa kamu tidak mau pacaran? Pria yang kaya dan setampan diriku pun kamu tolak? Memangnya punya uang itu hebat ya?
Punya uang bisa seenaknya menindas orang miskin seperti kami? Mentang-mentang punya uang. Setiap hari menindasku. Pria jahat. Benar-benar, omongan orang mabuk, semuanya diutarakan. Bukannya tadi bilang berterima kasih padaku? Apa yang sudah Bima Kusuma lakukan padamu? Bagaimana Bima Kusuma menindasmu? Ku beritahu ya, aku cuma membuat lecet mobilnya sedikit. Sedikit, sekali ho. Dia memeras 50 juta dariku. Coba Anda pikir, jahat tidak? Dia menyuruhku beli makan siang dikurangi 100 ribu, tapi ujung-ujungnya aku malah rugi 2 juta. Makan anggur minta disuapi, mandi juga minta digosok punggungnya. Jelas-jelas tidak cacat, malah pura-pura cacat. Segala hal menyuruh orang lain, dasar pria mesum. Sudahlah, jangan bicara lagi. Tidak bisa, aku harus beri tahu Anda. Memarahinya, aku sanggup memarahinya 3 hari 3 malam. Anda tidak tahu betapa menderitanya hidupku. Demi menghidupi 4 anakku. Kamu tidak apa-apa, pria tampan. Anda siapa? Anda tampan sekali, jauh lebih tampan dari Bima Kusuma. Bima Kusuma cuma pria mesum. Tunggu kamu bangun, akan ku beritahu apa itu pria mesum yang sebenarnya. Pria tampan, ku beritahu sebuah rahasia. Rahasia apa? Sebenarnya Bima Kusuma tidak cacat sama sekali. Dia pura-pura cacat. Anda kenapa? Wajah Anda pucat sekali. Siapa yang menindas Anda? Ceritakan padaku. Aku akan bantu. Nabila, kamu kenapa? Bima Kusuma, pria, brengsek, turunkan aku. Oh, sudah mengenaliku. Tadi kan tidak mengenaliku, turunkan aku. Tahukah kamu wajahmu sangat mirip dengan kura-kura yang terdampar di darat. Anda yang mirip kura-kura, pria mesum yang cuma bisa menindasku. Kalau kamu menangis lagi, aku jual semua anakmu. Nabila, apa yang kamu lakukan? Siapa suruh Anda mau menjual anak-anakku? Kugigit Anda sampai mati. Sudahlah, tidurlah. Kasur ini sangat nyaman. Anak-anak pasti suka. Tidak, kusangka gadis ini saat mabuk bisa segila ini. Kalau tahu begitu, aku tidak akan membiarkannya minum banyak. Kalau kelak dia minum lagi, pasti kakiku akan patah. Sudahlah, tidurlah. Sakit, jangan bergerak. Kenapa Nabila membuatku teringat pada gadis itu? Jangan-jangan dia orangnya? Sudahlah, mungkin aku hanya berpikir terlalu banyak. Jangan pergi, aku takut. Biasanya gadis ini sangat ceria, ternyata bisa merasa takut juga. Mungkin membesarkan 4 anak sendirian, dia menyimpan banyak penderitaan di hatinya. Jangan takut, ada aku di sini. Biar, ku tunggu sampai dia tertidur lelap baru aku pergi. Sadarlah, sadarlah. 5 tahun lalu, di punggung gadis itu ada bekas luka, mungkinkah Nabila Larasati? Ternyata memang bukan. Aku yang terlalu banyak berpikir. Kenapa pakaianku dilepas? Anda ya? Siapa lagi? Tenang saja, aku yang melepasnya. Kemarin kamu muntah begitu hebat, muntah ke sekujur tubuh. Apa kamu pikir aku akan membiarkanmu tidur di kasurku dengan pakaian kotor? Bukan begitu. Walaupun begitu, Anda tidak boleh sembarangan menyuruh orang lain melepas pakaianku. Apa yang mau Anda lakukan padaku? Aku tidak berniat melakukan apapun. Salahkan dirimu sendiri. Kemarin waktu mabuk kamu melecehkanku berapa kali? Tidak mungkin. Aku tidak mungkin melecehkan orang lain saat mabuk. Tidak akan pernah. Kamu kalau mabuk banyak ulahnya. Mau coba lihat. Ini aku. Walaupun setelah mabuk aku jadi sedikit aktif, Anda tetap tidak boleh melepas pakaianku. Kan sudah ku bilang, kemarin kamu muntah begitu hebat, muntah ke sekujur tubuh, bahkan muntah ke tubuhku. Itu kan karena Anda memaksaku minum anggur. Sudahlah, pakai bajumu, lalu turun, makan sarapan. Sudah selesai? Lama sekali ganti bajunya. Kamu kenapa? Aku sakit, perut. Sakit? Kalau sudah selesai makan, aku antar kamu ke rumah sakit. Tidak usah, bibiku datang jadi sakit perut. Bibimu datang malah sakit perut? Suruh saja bibimu itu jangan datang. Aku tidak bisa mengendalikannya. Memangnya, tidak bisa dikendalikan? Suruh saja bibimu jangan datang. Selesai. Kamu sakit perut karena bibimu datang? Bicara yang jelas dong. Apa-apaan ini? Ternyata, ada laki-laki yang sama sekali tidak tahu hal ini. Maksudnya apa? Pak Bima, maksudku, aku sedang datang bulan haid. Haid? Bilang saja datang bulan. Kenapa? Bawa-bawa bibi segala? Menyuruhku memikirkan masalah wanita untuk apa? Kamu, bicara aneh-aneh. Bukan begitu. Anda kan laki-laki, masa hal seperti ini saja tidak tahu? Aku tahu apa? Aku kan tidak pernah mengalaminya. Pak Bima, bisakah Anda membantuku satu hal? Kamu harus paham posisimu itu asisten. Tapi, aku. Katakan, hal apa? Bisakah Anda ke minimarket membelikan pembalut untukku? Apa? Dia bukan pacarku? Kenapa aku harus membelikannya? Sudahlah, dia sangat menyedihkan.
Kenapa banyak sekali? Pilih yang mana nih? Pria setampan. Itu membelikan pembalut untuk pacarnya. Benar-benar pria yang baik. Coba lihat, jam tangan yang dipakainya, harganya ratusan juta loh. Entah gadis mana yang seberuntung itu, punya pacar tampan dan kaya. Meskipun pria ini duduk di kursi roda, tetap saja sangat beruntung. Nabila benar-benar menyusahkanku. Mereka tidak mengira aku ini mesum, kan? Permisi mas, Anda membeli pembalut untuk pacar Anda? Jangan sembarangan bicara, dia bukan pacarku. Jangan sembarangan bicara, dia bukan pacarku. Berarti istri Anda, ya? Dia butuh jenis apa? Saya bisa merekomendasikannya. Aku tidak tahu jenis mana yang terbaik di sini. Anda butuh yang untuk siang hari atau malam hari? Masih dibagi siang dan malam? Anda butuh yang permukaannya lembut atau yang super tipis, ukuran 23 cm, 29 cm, atau 40 cm? Anda butuh yang ada pewanginya atau yang tanpa pewangi? Sudahlah, ambil satu bungkus untuk setiap jenis. Nabila, lain kali jangan suruh aku melakukan hal ini lagi ya. Kukira Anda itu fosil hidup, pasti di sekitar Anda banyak wanita. Tidak disangka hal seperti ini saja Anda tidak tahu. Minumlah obat pereda nyerinya. Sepertinya dirawat oleh pria, rasanya tidak buruk juga. Ternyata Pak Bima tidak menyebalkan itu. Totalnya Rp1.200.000, potong dari gajimu bulan depan. Berapa? Rp1.200.000? Ada masalah? Karena aku tidak tahu kamu pakai jenis apa, aku borong saja semua. Kamu yang pakai pembalutnya. Kamu yang minum obat pereda nyerinya. Jangan bilang menyuruhku yang bayar. Tapi tidak sampai Rp1.200.000 juga. Beli barangnya Rp200.000, biaya jalan Rp1 juta. Tahukah kamu betapa malunya pria sepertiku pergi membeli barang-barang ini? Masih mau tawar-menawar denganku? Kenapa nasibku malang sekali? Bertemu orang sepelit ini. Sebentar lagi aku akan bertemu klien Prancis. Kalau kamu tidak enak badan, istirahat saja di sini, lumayan punya rasa kemanusiaan. Halo, Ayah, Nabila, bagaimana perjalanan? Dinasnya, semua lancar, lumayan lancar. Ayah menjaga keempat anak pasti, sangat repot. Ayah menjaga cucu sendiri, mana ada repotnya. Kamu sendirian merawat 4 anak, baru repot. Kalau ada pria yang merawatmu, pasti akan lebih baik. Aku tidak butuh laki-laki. Aku juga bisa merawat keempat anakku dengan baik. Kamu sendirian sangat kesulitan. Ayah khawatir. Ayah tidak bisa menemanimu selamanya. Anggap saja ini demi ayah, ya. Ayah akan kenalkan seseorang untuk kencan buta denganmu. Karena kamu sedang dinas di kota yang sama, kalau sempat ketemuan saja, dulu. Bagaimana, kencan buta? Bisakah aku tidak pergi? Anak ini, membesarkan 4 anak sendirian sungguh menderita. Ayah tidak tenang. Ayah, tidak bisa selalu mendampingimu. Demi ayah, bisakah kau luangkan waktu? Pria ini benar-benar baik. Kau temui saja dulu. Baiklah, kalau ada waktu luang aku akan pergi. Ya sudah, hari ini saja. Perginya, harus segera pergi biar ayah bisa tenang. Hari ini? Sudahlah, demi menyenangkan hati ayah. Temui saja, nanti tinggal bilang tidak cocok. Baiklah, sore ini aku ada waktu luang. Ya, ayah kirim nomornya sekarang, kalian segera saling kontak ya. Ya, aku mengerti. Nanti aku akan menghubunginya. Ya, Anda mau bertemu klien, kan? Kenapa belum pergi juga? Belum buru-buru. Tuangkan segelas air untukku, aku haus. Apa-apaan ini? Kondisiku sudah begini, masih disuruh menuang air? Kamu itu asistenku. Menuang air itu tugasmu. Kalau tidak mau, potong gaji. Tadi kan menyuruhku istirahat, sekarang menyuruh menuang air. Kulihat kamu juga cukup bertenaga, sama sekali tidak butuh istirahat. Aku tidak mau menuangkannya. Berapa umur anakmu? 5 tahun. Kamu besarkan sendiri? Ya. Di mana ayah anak-anak itu? Itu urusan pribadiku. Aku kenal banyak pengusaha kaya, mau ku kenalkan padamu, tumben Pak Bima baik hati. Aku lihat kamu hidup sendirian sangat kesulitan, ingin mencarikanmu ATM, berjalan tanpa batas limit, apalagi menyindirku. Boleh, Pak Bima, kenalkan saja bos-bos kaya di sekitar Anda padaku. Itu yang kuinginkan. Mau tipe yang seperti apa? Katakan saja, aku cuma punya satu syarat. Kalau yang duduk di kursi roda, aku tidak mau. Minumlah obatmu. Temani aku menemui klien. Hei, aku harus pergi kencan buta. Kencan buta apa? Tunggu aku ganti baju, 5 menit lagi di lobi hotel. Benar-benar bos yang menyebalkan. Cepat sekali berubah pikiran. Pak Bima, Anda jatuh cinta ya? Tidak. Asisten saja kok. Tidak jadi, buat apa, juga dijelaskan? Memangnya memalukan menjadikanku pacarnya? Bahasa Prancismu, bagus sekali. Kamu pernah kuliah di Prancis? Bisa bahasa Prancis?
Seorang mahasiswa yang terpaksa berhenti kuliah di semester 5 bisa menguasai berbagai bahasa asing. Ternyata aku sudah meremehkannya. Anda terlalu memuji, saya tidak pernah ke Prancis. Tidak pernah ke Prancis tapi, pelafalannya sangat akurat. Pak Bima yang mengajarimu ya? Bahasa Prancisku saja, masih kalah dengannya. Dulu aku kuliah jurusan desain busana. Agar lebih mudah belajar ke banyak negara, aku mengambil kursus beberapa bahasa asing. Aku cuma tahu dasar-dasarnya saja. Ini bukan sekadar dasar, pelafalan Anda lebih akurat dari orang Prancis asli. Berhentilah memujinya. Kalau dia minta berhenti jadi asistenku, aku harus bagaimana? Pak Bima suka bercanda, mari kita bicarakan urusan bisnis. Pak Bima, kami sangat puas dengan rencana proyek perusahaan Anda. Namun untuk harga penawaran, perusahaan kami berharap bisa diturunkan 2% lagi. Anda tahu harga penawarannya. Keuntungan kami lebih rendah dibanding vendor lain, jadi tidak bisa diturunkan lagi. Pak Bima, sebenarnya kita bisa bernegosiasi? Syarat lain boleh saja. Tapi harga penawaran tidak bisa dinegosiasikan. Begitu ya? Kalau begitu, saya harap kita punya kesempatan bekerja sama di lain waktu. Kami pamit. Apa-apaan ini? Proyek sebesar ini ditolak begitu saja? Perusahaan Madame Celine memiliki ratusan mall di Prancis. Kalau merek fashion kita bisa masuk ke sana, setiap tahun setidaknya kita akan untung 300 miliar. Kalau uang receh itu tidak bisa didapat, ya sudah. Kenapa? Kamu begitu kaget? Anda dan Madame Celine ngobrol sangat lama. Pasti Anda lapar. Bagaimana kalau kita makan bersama sebentar? Apa boleh kamu sembarangan mengajaknya makan? Siapa tahu ada kesempatan untuk mengubah situasinya. Pergi makan saja sendiri. Aku mau pulang. Apa-apaan? Maafkan saya, Pak Bima. Memang blak-blakan. Semoga Madame Celine tidak tersinggung. Tidak apa-apa. Saya dan Pak Bima adalah teman lama. Mungkin saya lebih memahami Pak Bima dibanding asisten Nabila. Apa hubungan Anda dengan Pak Bima di masa lalu? Nona Nabila, silakan duduk. Nona Nabila sungguh pintar. Sebenarnya dulu saya pernah mengejar Pak Bima. Lalu hasilnya bagaimana? Hasilnya Anda sudah lihat sendiri. Dia menolakku berkali-kali, tapi aku masih sangat mengaguminya. Tidak hanya tampan, dia muda dan berbakat, pangeran impian bagi banyak gadis. Benarkah, Bima Kusuma, memang sehebat itu? Tapi selama bertahun-tahun tidak ada wanita di sisi Pak Bima. Saya menyadari tatapan matanya saat melihat Nona Nabila sangat berbeda. Madame Celine, Anda salah paham. Saya cuma asisten Pak Bima. Masuk ke perusahaannya pun baru sebentar. Menyukai seseorang tidak butuh alasan, juga tidak peduli kenal sebentar atau lama. Ada cinta yang dimulai sejak pandangan pertama. Sama seperti saya dan suami, kami baru kenal 3 hari langsung menikah. Anak kami sudah berumur 5 tahun, kebetulan sekali, aku juga punya 4 anak berumur 5 tahun. Tapi aku tidak seberuntung Anda. Aku ibu tunggal, membesarkan 4 anak sendirian. Ya Tuhan, kamu hebat sekali. Membesarkan 4 anak sendirian. Aku cuma punya 1 anak saja, rasanya sudah sangat repot. Apalagi anakku susah makan dan sering sakit. Aku tidak berani membayangkan kalau aku punya 4 anak, pasti aku sudah kolaps. Kalau anak susah makan, sebenarnya bisa dimasak makanan pendamping yang bervariasi. Coba ini. Boleh kubagikan resep masakanku untuk Anda? Tentu saja, terima kasih banyak. Ayo, kita sambil makan, sambil ngobrol. Pak Bima harus bisa memanfaatkan momen bersama Nabila. Larasati ya, senang bekerja sama dengan Anda. Benar-benar meremehkanmu. Trik apa yang kamu pakai untuk membujuk Celine? Dia setuju dengan harga kita, besok, langsung tanda tangan kontrak. Sungguh? Dia sudah setuju? Tapi aku tidak bilang apa-apa, cuma berbagi pengalaman merawat anak. Aku yang paling tahu, sifatnya. Dia tidak mudah percaya pada orang lain. Hari ini kamu sangat berjasa. Katakan, kamu mau bonus apa? Aku mau. Pasti utang 50 juta itu lunas. Aku cuma berharap Pak Bima tidak mengincarku lagi. Oh iya, ini nota makan siang, dengan Madame Celine. Makan ini bisa diklaim kan? 500.000 rupiah. Memang, seharga angka keramat yang kamu makan. Kalau tahu begitu aku akan makan lebih banyak. Katakan, selain mengklaim nota makan, kamu mau bonus apa lagi? Akan kupenuhi semuanya. Benarkah? Selain utang 50 juta yang harus kamu bayar. Kalau berutang ya harus dibayar. Tentu saja. Berapa gaji penerjemah luar per bulan? Sekitar 10-15 juta. Kalau begitu, kalau aku jadi penerjemah, lepas untuk Anda sekali jalan berapa? Paling 1,2 juta. Kalau begitu begini saja, aku jadi penerjemah untuk Anda sekali dihitung 1 juta. Aku sudah menerjemahkan 2 kali, beri aku 2 juta saja. Baik, 10 juta, tidak lebih.
Jangan bilang siapa-siapa aku pakai uang pribadiku untuk memberimu bonus. Tiba-tiba Anda baik sekali. Aku curiga Anda sedang menjebakku. Jangan curiga lagi, itu memang uang bonusmu. Ayo jalan, kita temui Surya untuk membahas akuisisi. Akuisisi? Bukankah itu perusahaan milik saingan Anda? Pak Bima sudah datang, bawa asisten cantiknya sekalian. Pak Surya, aku ingin bicara berdua denganmu. Suruh mereka keluar. Tidak perlu khawatir, Pak Bima. Anda tidak bisa berdiri. Biarpun nanti pembicaraan ini gagal dan kita berkelahi, aku tidak akan rugi kan? Pak Surya, Pak Bima, Anda tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Ayo, pergi. Bima Kusuma, tunggu saja. Aku tidak akan melepaskanmu. Berani memukul Pak Surya, orang Anda menghalangiku pergi. Harus bagaimana ini? Minggir, biarkan mereka pergi. Minggir. Pak Bima, tangan Anda tidak apa-apa, ini darah. Surya, aku tidak apa-apa, syukurlah kalau begitu. Kenapa? Khawatir padaku? Jangan harap. Kenapa Anda bertengkar dengan Surya? Aku peringatkan, jika masih kurang ajar dengan orangku, ku buat cacat sungguhan. Kamu main-main, kamu harus terima akibatnya. Mulai sekarang semua proyek Surya Fashion menjadi milikku. Aku bisa membiarkanmu mengakuisisi perusahaanku. Tapi ada satu syarat. Suruh asistenmu itu tidur denganku 1 malam. Aku akan langsung menjual perusahaanku padamu. Kamu tidak cacat? Aku peringatkan, kalau berani kurang ajar pada orangku, aku buat kamu cacat betulan. Dokumen ini adalah bukti selama bertahun-tahun kamu menyembunyikan kerja sama ayahmu dengan paman keduaku. Aku peringatkan kamu, jangan membiarkan pengawalmu berbuat macam-macam pada Nabila. Kalau ayahmu sampai tahu, kamu akan tahu akibatnya. Tidak ada apa-apa, cuma muak melihatnya. Aku juga muak melihatnya. Lain kali kalau Anda mau memukulnya, ingat untuk memanggilku. Aku juga ingin memukulnya bersama Anda. Baiklah, Pak Bima, sepertinya kita masuk ke gang pacaran. Kamu sudah punya anak tapi tidak berani melihat orang ciuman? Nabila, jangan bilang kamu tidak pernah mencium laki-laki betulan. Siapa bilang aku tidak pernah mencium laki-laki? Aku pernah mencium laki-laki atau tidak? Tidak ada hubungannya dengan Anda, kan? Tapi Pak Bima, Anda sudah mencium berapa banyak wanita? Aku? Tentu saja, sangat banyak. Kamu tidak punya pengetahuan sedikit pun tentang wanita. Jangan bilang Anda belum pernah mencium wanita ya. Wah, posisi ciuman ini seru sekali, aku juga mau main gaya ini. Apa yang Anda lakukan? Tidak apa-apa, aku cuma mau membuktikan kalau aku pernah mencium wanita. Terlebih lagi aku sangat pandai berciuman. Orang di sana, cepat pergi. Kalian cari ke sana, cari yang teliti, jangan sampai mereka lolos. Kalian dari mana saja? Bos, mereka kabur ke sana. Pak Bima, mereka sudah pergi. Menikmati ciumanku, bagaimana teknikku? Biasa saja, jangan. Kenapa jangan? Mereka sudah pergi. Kalau Pak Bima tidak berhenti, aku curiga Anda menyukaiku. Orang macam apa ini? Berubah sikap lebih cepat dari membalik buku. Nabila, Larasati, sadarlah, jangan tergoda oleh pria. Kamu sudah jadi ibu 4 anak. Bima Kusuma sangat kaya, tidak mungkin. Mereka sudah pergi semua, ayo balik ke hotel. Anggap saja kejadian malam ini tidak pernah terjadi ya. Tidak pernah terjadi. Maksudnya apa? Maksudmu apa? Kalau begitu lebih baik. Anggap saja kejadian malam ini tidak pernah terjadi ya. Hormati aku sedikit. Kamu tahu berapa banyak wanita yang ingin berhubungan intim denganku? Kamu sudah menolak, dan kamu masih memukulku? Kamu kan butuh uang untuk menghidupi anak-anak. Tidurlah denganku, aku beri 100 juta. Aku memang sangat butuh uang, tapi harga diriku tidak ternilai harganya. Sebaiknya ada masalah besar. Pak Bima, rumor tentang Anda masuk trending topik lambe turah. Itu cuma editan. Pasti ini ulah kakek yang memaksaku menikah. Mau ku beritahu media untuk membereskannya? Tidak perlu. Kakek sudah punya targetnya. Dasar Bima Kusuma sih, hidung belang. Makin hari makin mesum. Apa yang mau Anda lakukan? Nabila, kamu hebat sekali. Sekarang kamu terkenal di perusahaan. Gaun yang kamu perbaiki di acara fashion show itu dipesan lebih dari 1 juta potong. Seluruh perusahaan sekarang memandangmu dengan mata yang berbeda. Bukan apa-apa, kejadian di acara fashion show cuma kebetulan. Terima kasih. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku mau tidur. Oh iya. Kamu sudah lihat trending topik lambe turah belum? Belum. Kenapa? Coba lihat, ini tentang Pak Bima. Aku tahu, hot topik Bima Kusuma ada hubungannya denganku dari mana? Ikut campur urusan bos tidak apa-apa, siapa tahu itu skandal. Nanti bisa jadi senjataku untuk menertawakannya. Di hotel ini rupanya, Bima Kusuma menyewa kamar dengan artis papan bawah? Tidak, mungkin,
Jam 10.30 pagi tadi aku ke kamarnya ambil barang. Waktu itu dia sendirian. Selisih setengah jam, siapa tahu gadis itu keluar tepat saat itu. Menikmati ciumanku, bagaimana teknikku? Biasa saja. Baru saja melakukan itu, denganku, sekarang sudah pergi menyewa kamar dengan artis papan bawah. Bima, Kusuma menganggapku apa? Pak Bima, Anda terlihat ceria. Jangan-jangan rumor, semalam itu benar. Ditemani artis, semangatnya membara? Pak Bima, belum jam, masuk kerja. Ada apa? Tentu saja ada. Kemari, cepat. Apa yang Anda lakukan? Pak Bima, ini semua model desain terbaru bulan Mei. Jangan-jangan dia berencana membelikan baju untuk artis itu? Pilih yang kamu suka. Aku yang pilih. Aku belikan baju untukmu. Kalau kamu tidak pilih, masa aku yang pilih? Beli untukku? Kamu berpakaian terlalu kampungan. Aku takut kalau ku bawa keluar. Aku yang malu. Ambil yang ini, Nona. Silakan ke sebelah sini. Nona, gaun ini sangat cocok untuk Anda. Bentuk tubuh Anda terlihat indah dan elegan. Lumayan. Aku ambil yang ini. Berapa harganya? 60 juta rupiah. Gaun seharga 60 juta. Aku tidak sanggup membayarnya. Tidak menyuruhmu yang bayar. Pilih beberapa potong lagi. Jangan bilang Anda yang membayarnya. Maksudku, aku takut saat membawamu keluar, kamu membuatku malu. Aku benar-benar tidak perlu membayar. Baju ketiga. Baju keempat, tolong bungkus. Baik. Tiba-tiba Bima, Kusuma sebaik ini padaku. Uang tutup mulut ya, Pak Bima. Aku sungguh tidak melihat apa-apa tentang Anda dan artis itu semalam. Meskipun aku melihatnya, aku tidak akan bilang siapa-siapa. Pak Bima tenang saja. Artis? Artis siapa? Anda bilang soal rumor di internet, Pak Bima, semalam Anda benar-benar bersama artis itu? Kamu berharap itu benar? Ini urusan pribadi Pak Bima, tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak cemburu. Anda mau kencan dengan siapa saja, terserah. Pokoknya tidak ada hubungannya denganku. Aku kencan dengan gadis lain, tidak ada hubungannya denganmu. Kalau begitu bersiaplah, sore ini kita kembali ke Jakarta. Benarkah? Baguslah. Akhirnya bisa bertemu keempat anakku sayang. Bajuku, semuanya sudah bekerja keras. Terima kasih. Nabila. Terima kasih banyak Nabila, Pak Bima. Selamat pagi Pak Bima. Selamat pagi Pak Bima. Kenapa lagi? Pagi cerah sore mendung. Kemari. Kan, sudah kubilang mulai sekarang selama jam kerja kamu harus memakai baju yang kubelikan. Kenapa berpakaian seperti itu? Cuma ada 2 potong baju. Mana? Cukup? Masih ada 3 potong lagi kan? Yang sepotong sudah Anda robek? Merobeknya. Kamu harus. Maksudku, apa? Datang ke ruanganku. Bukan maksudku seperti itu, sungguh bukan. Kenapa tadi Anda tidak membiarkanku menjelaskan semuanya? Kamu bilang begitu, masih mau menjelaskan. Apalagi? Anda memotong perkataanku, aku sudah selesai menjelaskan. Kamu sangat tidak ingin berhubungan denganku? Bukan begitu. Asisten Nabila, jangan, pikir ciuman tempo hari berarti aku menyukaimu. Jangan. Tidak akan pernah aku menyukaimu. Kalau tidak peduli ya sudah. Kenapa Anda emosi? Buatkan aku kopi. Kubuatkan. Kenapa harus berteriak? Pak Bima, kopi Anda terlalu manis. Bagaimana cara minumnya? Aku tidak minum kopi pakai gula, ya. Sejak kapan Anda tidak minum kopi pakai gula? Sebelumnya Anda selalu minum pakai gula. Sekarang tidak lagi. Memangnya tidak boleh? Boleh. Kubuatkan lagi. Pak Bima, kopi tanpa gulanya sudah jadi. Asisten Nabila, air untuk menyeduh kopi harus bersuhu 70-80 derajat. Kamu menyeduh dengan suhu 30 derajat. Bagaimana? Bisa diminum? Baik. Aku ganti lagi. Terlalu hambar. Kamu pikir aku semiskin apa? Tidak mampu beli kopi? Pak Bima, tanpa gula, 70 derajat, tidak pakai gelas kaca. Kopinya sudah jadi. Coba Anda cicipi. Terlalu pekat. Kamu pikir aku minum kopi sebagai makanan? Baik. Aku ganti lagi. Sudahlah. Gadis kampungan sepertimu tidak tahu cara membuat kopi itu wajar. Pergi sana. Jangan berdiri di situ. Merusak pemandangan. Anggap saja orang ini tahu diri. Kalau tidak, aku sudah menyiramkan kopi ke wajahnya. Anda mau apa lagi? Ke ruanganku, fotokopi, dokumen ini. Mesin fotokopi sedang diperbaiki. Kalau rusak, tidak tahu. Caranya pergi ke tukang fotokopi di luar? Saat bos sedang buru-buru, sebagai asisten malah tidak bisa melakukan hal ini? Cepat, setengah jam lagi harus diserahkan. Baik, aku pergi sekarang. Pak Bima, ini dokumen yang Anda butuhkan. Sudah 36 menit. Bekerja jangan lelet. Tukang fotokopi terdekat jaraknya 10 km dari sini. Ini sudah sangat cepat. Asisten Nabila,
komputermu hang, coba periksa. Aku tidak tahu cara memperbaiki komputer. Biar ku panggil rekan. Dari bagian IT, jaringannya bermasalah. Rekan bagian IT sedang memperbaikinya. Asisten Nabila, aku menumpahkan air. Tolong pel lantai, jelas-jelas tumpahan. Airnya di sini, kenapa mengalir ke sana? Cepat pel, jangan malas. Asisten, Nabila, jaketku kena air. Bawa ke penatu laundry. Cuci kering. Baik, asisten Nabila. Apa yang kamu lakukan? Mau melecehkanku? Anda sengaja, kan? Aku bawa jaketnya ke laundry sekarang. Kamu yang cuci. Kamu yang menodai jaketnya. Kenapa aku yang harus ganti rugi? Kalau begitu kamu cuci pakai tangan saja. Dicuci pakai tangan, pasti rusak. Kamu kan asisten, ini pekerjaanmu. Kamu pikirkan sendiri caranya. Bima Kusuma, sebenarnya apa? Maumu? Kenapa sengaja menyiksaku? Anda pecat saja aku. Sudahlah. Orang ceroboh sepertimu pantas merusak barang. Pergi sana, turun ke lantai bawah. Jemput siapa? Pak Bima, sudah disiapkan semuanya untuk Anda. Perhiasan. Jangan-jangan dia mau beli perhiasan untuk artis papan bawah malam. Itu? Ekspresi apa itu? Menyinggungku, ya? Mau dipotong gaji? Tidak, tidak. Anda, senang. Itu sudah cukup. Lihatlah, pilih satu set yang kamu suka. Aku yang pilih, untukku. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku cuma menyuruhmu bantu pilih satu set perhiasan. Ternyata dia membeli perhiasan untuk artis papan bawah. Itu, dan menyuruhku memilih kado untuk cinta satu malam Bima Kusuma. Sangat memalukan. Aku tidak mau kerja lagi, tidak butuh gaji. Aku di rumah saja tidak perlu menafkahi anak-anak lagi, ya? Baik, aku pilih yang ini. Yang ini, dan yang ini juga. Nenekku saja tidak suka semua set perhiasan yang kamu pilih. Kamu serius? Pak Bima, perhiasan itu harus sederhana tapi elegan, baru, bisa menonjolkan aura. Aku kuliah jurusan desain, Anda harus percaya pada seleraku. Pasti ini adalah pilihan terbaik untuk dihadiahkan pada wanita. Baik, kalau kamu merasa cantik, coba pakai biar kulihat seberapa sederhana dan elegan. Membeli kado untuk cinta satu malamnya, dan aku disuruh mencobanya. Menjijikkan. Cepat pakai, ini tugasmu. Berikutnya, cantik tidak? Dan yang ini. Saat kamu pakai, perhiasan ini jadi jelek sekali. Kan bukan untukku, buat apa aku pakai? Anda mau berikan ke siapa? Suruh saja dia yang pakai. Tolong keluarkan perhiasan paling mahal dan paling cantik di toko ini. Tentu, Tuan. Ini set perhiasan termahal di toko kami, dihiasi dengan 1999 butir berlian, merah muda alami. Di seluruh dunia hanya ada 2 set, satu di kerajaan Inggris, satu lagi di sini. Perlu nona ini mencoba memakainya? Set perhiasan ini sangat megah, bisa memakainya sekali saja sudah sepadan. Tidak usah ambil set ini, aku ingin memberikannya kepada gadis yang kucintai untuk melamar. Bagaimana bisa? Kuberikan pada orang lain untuk dicoba sembarangan? Melamar siapa? Artis. Papan bawah itu, karena sudah difoto, aku harus bertanggung jawab. Hanya, artis yang pantas bersanding dengan status dan posisiku. Bagaimana menurutmu, semalam baru saja menciumku, sekarang sudah mau melamar wanita lain. Pria, brengsek. Mas, set perhiasan ini totalnya 10 miliar rupiah. 10 miliar, bilang, beli langsung beli, untuk gadis yang kucintai, tentu saja aku harus memberikan yang terbaik. Mulai sekarang kamu tidak perlu mengurus pekerjaanku, yang lain. Kenapa? Mau memecatku? Kamu harus mengerahkan seluruh tenagamu untuk merencanakan pesta pernikahanku. Aku merencanakan lamaran Anda, kenapa? Ada masalah? Seleraku kampungan, Anda tadi sudah lihat. Anda cari orang lain saja, aku tidak bisa. Ini tugas asisten. Kalau berantakan, gajimu dipotong ludes. Kamu sangat tidak ingin berhubungan denganku, bukannya tidak ingin. Saat membayangkan dia akan melamar orang lain, rasanya aneh. Jangan sedih, jangan-jangan kamu menyukainya, ya? Jangan mimpi, kalian beda, dunia. Memangnya kenapa kalau suka? Tetap saja tidak akan ada hasilnya. Setidaknya bisa membantunya melamar orang yang disukainya. Mungkin itu juga semacam kebahagiaan. Ibu, kenapa ibu menangis? Ibu, Pak Bima menindas ibu. Lagi, ya? Tidak, dia tidak menindas ibu. Dia mau melamar artis yang disukainya. Ibu ikut senang untuknya. Sudahlah, ibu mau cuci muka dulu, Bima Kusuma. Berencana melamar wanita lain? Kenapa ibu malah menangis? Kamu bodoh. Ya? Pasti, ibu menyukai Paman Bima. Kenapa ibu menyukai pria yang selalu menindasnya? Setiap hari ibu memarahinya di rumah, kan? Mungkin ini sisi anehnya orang dewasa. Suka tapi tidak mau bilang. Kita harus membantu ibu dan Bima Kusuma agar bisa bersama. Aku juga ingin ibu bersama orang yang dia sukai.
Walaupun Bima, Kusuma sangat menyebalkan saat menindas ibu. Tapi karena wajah Paman Bima mirip dengan kita, anggap saja kita ada jodoh dengannya. Kita harus bantu Paman Bima dan ibu bersatu. Setuju, setuju. Bima Kusuma, mari kita bertemu. Sepertinya ini pertama kalinya kita bertemu. Kenapa Paman selalu menindas ibu kami? Paman, menindasnya? Kalau tidak, kenapa ibu selalu menangis di rumah? Walaupun Paman berwajah biasa saja, tidak sepadan dengan ibu, dan sifat Paman juga jelek, tapi kami tetap menyukai Paman. Kami semua berharap Paman bisa jadi ayah kami. Paman mau ganti target lain. Paman tidak peduli pada ibu kalian. Apa, Paman, tidak peduli dengan ibu? Beraninya merendahkan ibu. Dipa, Dini, Diki, ayo, serang. Pria jahat, Dini, dokter, bagaimana keadaan adikku? Dokter, bagaimana keadaannya? Anak ini butuh transfusi darah, tapi darahnya, golongan darah langka. Celakanya, stok darah di rumah sakit sedang kosong. Aku punya golongan darah langka, biar aku yang transfusi. Baik, kita tes darah. Sekarang. Baik, kamu adalah ayah kandung anak ini, bagaimana mungkin kamu bisa mendonorkan darahmu? Bukankah tadi Anda menolak? Apa? Ayah kandungnya? Ada apa? Kamu tidak tahu? Kamu ayah kandung anak ini. Hasil tes ini sangat jelas. Bima Kusuma ternyata ayah kandung Dini. Kita kembar 4, berarti Bima Kusuma adalah ayah kandung kita. Ternyata gadis malam itu adalah Nabila. Nabila, dengarkan aku. Bima Kusuma, biasanya kamu menindasku tidak apa-apa, tapi kamu juga memukul anakku. Aku tidak akan melepaskanmu. Kalau ada hal buruk yang terjadi, itu semua salahku. Aku sungguh tidak sengaja. Pergi sana. Aku tidak mau melihatmu. Baiklah, aku akan segera pergi. Nabila, jangan marah. Aku akan mengumpulkan semua golongan darah langka dari seluruh rumah sakit di Jakarta dan membawanya ke sini. Kalau tidak ada, aku akan beli dengan harga berapapun. Kami sudah menerima stok darah dari Rumah Sakit Bima Corporation. Dini sudah tidak apa-apa. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Oh iya Pak, Bima sudah melunasi seluruh biaya perawatan Dini. Dan dia mengatur kamar perawatan kelas VVIP untuknya. Nanti kalian sudah bisa menjenguknya. Ya, Bima Kusuma yang membayar? Ibu jangan khawatir, Dini sudah baik-baik saja. Dini sangat patuh. Ibu, sebenarnya ini bukan salah Bima Kusuma, karena aku ceroboh, jadi terjatuh. Dini tidak usah membelanya. Setelah Dini keluar dari rumah sakit, ibu akan berhenti bekerja. Ibu tidak akan mengizinkan siapapun menindas kalian. Ibu tidak boleh berhenti kerja. Bima Kusuma adalah ayah kandung kita. Loh, benar Bu, kami ingin bersama ayah. Ibu jangan pergi dari ayah. Ibu harus bersama ayah. Ibu tahu kalian ingin membela Bima Kusuma, tapi tidak boleh pakai alasan konyol seperti itu. Keempat anak ibu sangat menggemaskan. Mana mungkin, anak dari pria jahat itu? Kami sungguh-sungguh bicara kebenaran. Sudahlah, tidak usah bicara lagi. Dika, jaga adik-adikmu, ibu ada urusan di luar. Kenapa ibu tidak percaya kalau kita anak dari ayah? Sepertinya kali ini ibu benar-benar marah. Kita harus membantu ayah. Kamu benar-benar ingin berhenti kerja? Anda menindasku tidak apa-apa, tapi jangan menindas anakku. Aku akan menjauhkan mereka dari Anda. Tidak boleh. Mereka juga anakku. Semua harus ada di sisiku. Sebenarnya bagaimana cara Anda membohongi keempat anakku sampai mereka membela Anda? Sampai bilang Anda itu ayah kandungnya? Lucu sekali. Bukan. Mereka benar-benar anakku. Anda lihat diri Anda sendiri. Arogan, narsis, tidak masuk akal, mesum, cepat berubah pikiran, dan keras kepala. Coba lihat kembali pada keempat anakku, mereka cuma mirip dengan Anda saja. Saat pertama kali mengetahui hal ini, aku sama sekali tidak tahu. Aku cuma ingin tahu, apakah di punggungmu ada bekas luka? Bagaimana Anda tahu di punggungku ada bekas luka atau tidak? Anda mengintipku? Ya, jangan bilang mengintip, itu terlalu kasar. Terus apa? Waktu itu Anda memaksaku minum anggur. Ternyata Anda sengaja menungguku mabuk untuk melecehkanku. Dasar pria, mesum. Aku tidak seperti itu. Aku cuma ingin tahu di punggungmu ada bekas luka atau tidak. Apa hubungannya dengan Anda? Maaf, aku terlalu mendadak. Dini terluka memang salahku, tapi aku tidak setuju kamu berhenti kerja. Bagaimanapun juga, kamu masih berutang uang padaku, loh, sebelum dilunasi. Lagi pula, kamu belum menyelesaikan rencana pernikahanku. Ternyata karena urusan ini, aku kira Anda tidak rela berpisah denganku. Jangan lupa, kamu cuma asisten. Tunggu sampai rencana lamaranku selesai.
aku akan memindahkanmu ke posisi lain. Kamu tidak ingin berada di sisiku, dan aku tidak ingin calon. Istriku tidak senang karena ada asisten wanita di sisiku. Ternyata karena calon istri. Baguslah, aku juga berpikir begitu. Putuskan saja begitu. Aku pulang kerja. Nabila, kamu benar-benar tidak ingin berada di sisiku? Semua demi calon istri. Baguslah. Selesai membantunya menggelar pernikahan, mereka akan kembali ke kehidupannya masing-masing. Memang sejak awal tidak sejalan, ini hasil yang terbaik. Pak Bima, aku sudah mengirim dokumen rencana lamaran yang Anda minta. Sekarang Anda sudah bisa memindahkanku? 3 hari lagi aku akan melamar, datanglah ke sana. Anda yang melamar, kenapa menyuruhku datang? Mau aku melihat langsung hasil jerih payahku begadang setiap malam untuk Anda dan artis papan bawah itu ya, dasar pria mesum. Mohon perhatian semuanya untuk menyambut Pak Bima. Hari ini aku mengundang kalian semua untuk menjadi saksi atas gadis yang membuat hatiku berdebar. Kupersilakan dia untuk tampil. Semuanya melihatku, bukan aku. Ibu, kenapa kalian berempat bisa datang ke sini? Tentu saja, untuk membantu ayah mengejar ibu. Ibu kan sudah bilang jangan memanggil ayah sembarangan. Nabila, mereka benar-benar anakku. Keempat anak ini sungguh anak Anda, Nabila. Mungkin ini sudah takdir dari Tuhan aku bisa bertemu kembali denganmu, bertemu keempat anak kita yang menggemaskan. Tapi, bukankah Anda mau melamar artis itu? Kenapa? Anda tenang saja. Aku tidak akan mengganggu kehidupan Anda lagi. Mana ada artis itu? Itu semua cuma gosip murahan. Aku melakukan itu agar aku tahu, apakah sebenarnya kamu peduli padaku atau tidak. Tidak ada artis sama sekali. Coba kamu lihat, aku memintamu merencanakan pernikahan. Cincin yang aku minta kamu pilih, itu dibeli untukmu. Dan orang yang dilamar juga kamu. Nona Larasati, saya sudah menyadari bahwa Pak Bima jatuh cinta padamu sejak lama. Kenapa Anda begitu bodoh tidak menyadarinya? Ibu, sangat cantik. Nabila, aku selalu menyukaimu. Sekarang kamu mau menerimanya, kan? Tapi aku cuma wanita biasa. Kalau kamu masih ragu soal itu, aku akan mengumumkannya pada semuanya. Aku akan menghadiahkan seluruh hartaku pada Nabila Larasati. Sekarang aku yang jadi orang biasa, apa kamu bersedia? Anda rela menjadi orang biasa demi aku? Sekarang kamu yang jadi bos besarnya, dan aku cuma orang biasa. Kamu percaya padaku, kan? Menikahlah denganku. Aku akan merawatmu, dan keempat anak kita yang menggemaskan dengan baik. Terima ayah. Terima ayah. Terima. Aku terima. Cium.